Kalau di netizen panggilnya Dinda. Dinda Kalau di rumah kita besok, masalah ya, tahu lah ya. Tahu. Semakin banyak ini. Menandakan kecantikan kan Kak? Iya. Semakin tinggi semakin cantik. Kamu berapa? Ininya kok cantik banget. Masya Allah. Kenapa kok bisa anak secantik ini berkelahi dengan alam? Dan itu tuh for the first time aku naik gunung tuh di malam 1 Suro. Aku lagi halangan juga. Itu tuh pas aku lagi itu jelalatan ya namanya. Jelalatan matanya kelihatan. Giring. Ada yang lewat. Sert putih-putih. Kamu malu nggak kalau tak ajak naik sepeda motor Vario tapi kalau di starter itu bunyinya yang kayak asik gak sih lo adegan disuapin ini? Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan dalam podcast. Jadi kemarin, jadi bintang tamu yang ini tuh adalah podcast atau pertemuan kita yang kedua. Cuman kemarin kita sempat ngobrol di Platform lain. Ya ada di platform lain lah. Kita sempat ngobrol, ketemu. Cuman ada beberapa hal yang nggak sempat ngulik banyak. Ada hal-hal yang banyak yang belum dia ceritain tentang kalau dia itu ternyata udah sering banget buat naik gunung. Terus habis itu dia itu ternyata punya hobi juga yang cukup menarik. Dan hal-hal lain yang nanti kita bisa tanyakan langsung ke orangnya. Ini yang kedua kalinya. Kemarin bentar banget ketemunya. Kita nggak sempat ngobrol banyak sama ini anak. Oke, kita sambut Dinda. Halo. DSK. Halo Kak. Halo Apa Din. kabar? Baik, kita kedua kali ketemu ya. Kedua kali. Kemarin di Trans TV kalau nggak Oh. salah. Oke, Anjir ini ya. Bocah-bocah bajingan semua ini ya. Ya Allah. Jadi teman-teman, kemarin itu ada tragedi di mana gara-gara aku ngomong ke salah satu editor kita itu bahwa kalau sampai ada apa-apa dengan filenya Dinda, tak suruh kamu podcast dan main ke rumahnya Dinda, titik. Dan ternyata omongan itu doa. iya, omongan itu beneran doa. Iya dah. Iya bener tadi. Berarti kalau aku ngomong aku pengen jalan sama kamu, Ya doa. Aku kemarin itu sempet banyak tuh akhirnya setelah kita ngobrol dan tanya-tanya, kita sempet selfie callan juga. Dan ada banyak hal yang pengen banget kita ngobrol-ngobrol banyak lah hari ini. Harus dong. Yang kemarin nggak sempet kita obrolin, yaitu tentang kesibukanmu yang super duper aneh menurut aku. Kemarin aku lihat di Instagram tuh kamu aktif banget dalam akhir-akhir ini adalah konten tentang muncak, naik gunung. Iya. Oke. Banyak banget bahwa konten-konten kamu tuh di gunung dan menurut aku ini anak kenapa kok bisa anak secantik ini berkelahi dengan alam. Kenapa kamu bisa kepikiran buat suka naik gunung? Maksudku kayak ada hobi yang lain juga, nyanyi kayak atau apa kayak gitu, jalan-jalan sepeda motoran cari truk kayak atau apa gitu. Kenapa harus ke gunung? Kalau hobi yang lain ada, masak, tapi masaknya di gunung. Masaknya di gunung? Ya tetap gunung-gunung. Gimana seorang Dinda DSK? DSK itu apa singkatannya? Dianita Syafatasya Kusuma. Dinda Dianita Syafatasya Kusuma. Terus kalau di rumah dipanggil Caca. Iya. Dinda Dianita Syafatasya Kusuma. Dan dipanggil Dinda. Tapi kalau di rumah panggilannya Caca. Karena di rumahmu. Di rumahku. Kalau di netizen panggilnya Dinda. Dinda Kalau di rumah kita besok,
Masuk lah ya. Tahu lah ya. Kalau di rumah besok maunya dipanggil apa? Oh, Bunda kali ya. Bunda. 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 Din, kamu Oke. kelahiran tahun berapa, Din? Aku 2000, Kak. 2000. 2000 berarti ya sama kayak ini ya, sama kayak bocah-bocah nakal ini ya. Sama. Kenapa? Bocah kosong. Bocah-bocah kosong iya, ini iya. ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 2000. Dan 2000. kamu asli? Aku bingung kalau ditanyain asli mana. Aku tuh lahirnya di Gresik. Numpang lahir di Gresik kayaknya. Numpang lahir di Gresik. Hmm. Tapi dari umur 3 tahun aku tuh udah tinggalnya di Kalimantan, di Nunukan lebih tepatnya. Numpang lahir di Gresik, Di Gresik. tapi besar di Kalimantan. Besar di Kalimantan. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA di Ngontrak berarti ya? Ngontrak. Lahirnya ngontrak di Gresik ya ceritanya. Cuma 3 tahun doang. Tapi yang di KTP, Kalimantan. duh kok bisa? Ya kan aku bikin KTP-nya iya. pas SMA. Akte kelahirannya. Oh, akte kelahirannya ya Gresik. Berarti kan besar di Kalimantan. Kalimantan. Besar di Kalimantan. Berarti ini ya bisa dibilang anak, maksudnya pergaulanmu dan kehidupanmu anak Kalimantan banget. Kalimantan banget. Apa bedanya Kalimantan dengan Gresik yang, tapi di Gresik kamu nggak sempet, oh ya kan sekarang nggak di Gresik nih. Iya. Apa menurutmu perbedaan yang sangat signifikan antara Kalimantan dan Gresik? Cuaca. Ya? Cuaca. Kenapa? Gresik panas banget nggak sih, Kak? Oh iya, banget. Apalagi ngelihat konten-konten yang, oke, terus habis itu. Terus kalau di tempat aku tuh nggak ada yang namanya macet. Sama sekali nggak ada. Sorry, kota atau desa? Kabupaten. Kabupaten. Perbatasan. Kalau di sini kayak daerah mana berarti? Daerah sini kayak bisa dibilang GKB tapi versi yang Light atau downloadnya belum selesai? Berarti versi kecilnya ya. Berarti cukup kota. cukup kota. Cuman nggak ada Indo, Alfa nggak ada. Apa Basmala? Iya bener. Nggak, minimarket biasa. Oh nggak ada Indomaret ada? Nggak ada mall, nggak ada bioskop. Susah dong kalau kencan di sana. Ya makanya itu. Iya paling di sini aja. Kalau di jauh sini, ya? iya di sini aja. Mau nonton? Ada tuh. deket ya? Deket banget. Hotel. Maksudnya hotel di sini juga, di sana ada hotel nggak? Ada. Oh ya sama berarti. Kalau ngomongin di Kalimantan, kamu sampai SMP, SMA. Sampai SMA. Jadi sebelum TK umur 3 tahun, TK-nya di sini. TK-nya di Kalimantan? Kalimantan. Oh, 3 tahun langsung pindah Kalimantan. TK di Kalimantan. Di Kalimantan. SD, SMP. SMA. Terus baru kuliahnya pas kemarin pindahnya ke Gresik. Berarti Iya. kampusnya aja di sini. Iya. Berarti kamu pindah di sini dengan bahasa Kalimantan dong? Logat-logatnya, logat-logat Kalimantan. Iya, logat-logatnya ya? Contoh coba. Aduh, apa ya, Kak? Soalnya di sana tuh kalau kita ngomongin bahkan bahasa Bugis, bahasa Sulawesi. Bahasa Karena Makassar. dekat? Karena banyak yang rantau, orang Bugis, suku Bugis di Kalimantan. Oh, hanya gara-gara merantau dia bisa jadi mayoritas? Iya, soalnya circle. Teman-teman aku di lingkungan sekolah aku dari SMP, SMA tuh ya Bugis? kebanyakan orang Bugis. Jadi aku Meskipun kamu putri daerahnya, tapi kebanyakan circle-mu orang Bugis. Yang Kalimantan malah jarang. jarang. Kalau ngomongin Kalimantan juga identik dengan Dayak gak sih? Dayak, iya benar. Yang antingannya sampai Iya, segini-segini. Lahirnya beda aja juga. Oh lah, ini yang kalong apa? Yang biar lehernya Bukannya panjang. itu Kenya atau apa? Oh bukan Indonesia Bukan itu. Indonesia. Bukan. Maksudnya Indonesia. Loh, masa sih? Mana? Aku nggak tahu. Searching. Apa itu? Jangan salah. Jangan salah informasi. Apa? Yang tahu kan? Tahu. Yang Semakin banyak ini. Menandakan kecantikan kan, Kak? Iya. Semakin tinggi semakin cantik. Kamu berapa? Ininya kok cantik banget. Masya Allah. Masya Allah. Apa? Dari mana? Daerah mana? Myanmar. Tuh kan. Myanmar. Ke Thailand. Itu Thailand. Dengar kenal serem-serem mbak sih?
Serem-serem tapi cantik-cantik, putih-putih. Cantik kalau serem ya, percuma kita diem-diem tidur ditikam. Enggak lah Kak, tapi baik-baik. Baik-baik ya? Baik-baik. Apa namanya, kalau ini enggak? Apa? Tradisi, kalau ngomongin di sana tuh banyak yang masih kepercayaan-kepercayaan atau gimana ya bahasanya, kayak santet, ilmu hidam, gitu. Sering denger sih. Oh iya. Mandau terbang. Mandau terbang? Jadi dia bisa terbang sendiri. Mas benar, dijelasin dulu, mandau itu apa? Mandau itu senjata yang panjang, senjata khas Kalimantan. Oh senjata, terus dia terbang? Terbang. Kalau di Jawa kan ada Banaspati. Banaspati itu apa? Api Tapi ya. Aduh, menyala bangku. Ilmu padi. Seperti ilmu padi, Allah. Yalah, itu ya kita hargai. Tetap kita berlindung pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita berdoa sama-sama demi untuk keselamatan. Ya Allah. Berarti masih banyak ya ada daerah yang sangat kental banget ya. Persaudaraannya masih itu banget antar suku di Dayak sana itu. Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau misalkan gimana ngomongnya, ada yang itu tuh diapain gitu, nanti yang lain apa ya pokoknya persaudaraannya masih kuat banget ya. Di sana itu. Ada marga-marganya nggak sih? Apa? Marga atau apa gitu? Belum pernah dengar sih. Nggak dengar ya? Nggak pernah dengar. Siapa yang dari Kalimantan berarti, Din? Nggak ada sebenarnya. Loh ya apa sih? Aku ayah bundaku asli Jawa dua-duanya. Aku real 100% darah Jawa. Darah Jawa. Waktu itu kalau nggak salah, oh iya karena kamu pernah cerita waktu di Sleepy Call itu, kamu pernah cerita kalau cuman permindahan tugas aja, akhirnya ikut ke sana. Ikut ke sana semua. Dari akhirnya kecil. keterusan. Sampai. Tapi di sana kan, mau nggak mau jadi orang secara sana. nggak langsung membiasakan diri di sana, sampai terbiasa. Semua harus dibiasakan sih. Kalau udah terbiasa itu kayaknya bisa lah, nyaman. Menjalaninya. Ngomong-ngomong soal nyaman, kamu nyaman tapi sama aku? Aduh. Maksudnya ngobrol podcast kayak gini. Kalau nyaman aku lari nih sekarang. Oh iya. Ngerasa terancam ya. Jadi teman-teman. Beda banget. Apa? Enggak. Enggak sini. Jadi teman-teman, Dinda ini ternyata adalah kelahiran dari Kalimantan dan besar di sana. Besar di sana. Tapi itu bukan salah satu hal yang unik. Yang sering sekarang kita jumpai adalah Dinda ini suka banget dengan naik gunung. Hiking. Apa namanya? Hiking. Hiking itu muncak kan? Muncak. Gunung lewati lembah. Oke. Sejak kapan? Sejak sekolah atau apa kamu suka naik gunung? Aku sebenarnya baru suka naik gunungnya tuh dari 2022, sekitar bulan 7. Duh, masih 2 tahun ke belakang? Baru banget sih. Tapi kontenmu kayak naik gunung terus. Karena bener-bener gunung secandu itu, Kak. Apa sih yang bikin candu? Gini, apa sih yang harus bikin candu di gunung? Yang kita tahu secara awam aja ya. Apa yang kamu lakukan itu butuh effort banget. Aku aja yang cowok, aduh, gak mau. Gimana kalau kuku rusak? Susah kan? Yang pedenya susah. Nggak bisa dijelasin, Kak. Kenapa sih suka? Nggak tahu. Awal mulanya? Awal mulanya tahu gunung dulu deh. Awal mula tahu gunung? Itu tuh dari aku SD sebenarnya. Gara-gara apa? Gara-gara nonton film. Alah, 5 cm. Semua orang kalau ngomongin gunung pasti identik dengan 5 cm. Iya, bener-bener itu film tuh jadi bikin orang FOMO. FOMO banget. Buat naik gunung. Kalau ngomongin 5 cm tuh aku nonton karena itu ceritanya tentang persahabatan gitu kan. Iya, bener. Itu aku ngefans banget sama si Ralinsyah. Iya, siapa yang ngefans sama dia? Cantik banget kan? Cantik banget ya. Bisa nggak ya aku sama dia? Bisa lah. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Bangun. Berarti gara-gara 5 cm? Gara-gara film 5 cm dan gara-gara film itu juga. Jadi dulu aku pas SD tuh temenan gitu kan sama 5 orang. Duh, SD kelas 6. Maksudnya? Pak, SD mau naik gunung? Tunggu, ada ceritanya. Ya, kita nonton si 5 cm itu. Nah, habis nonton, itu tuh kita sampai bikin surat perjanjian di tahun itu tuh. Kalau kita berlima, bahkan mau naik gunung Semeru.
Oh, ala-ala 5 cm. Ala-ala 5 Jadi kayak cm. nanti kalau kita udah lulus nih, Oh, bener banget. kita ketemu lagi ya. Tapi naik di gunung. Ya lagi FOMO-FOMO-nya. Oh, lagi FOMO-nya. Jadi ya udah kita bikin tuh surat perjanjian. Cewek semua nih? Cewek semua. Kita bikin surat perjanjiannya, kita tanda tanganin. Kita tanda tanganin. Oke, kita janji pas itu. Ternyata ya nggak kejadian sampai sekarang. Teman-teman aku nggak ada yang hobinya naik gunung. Kamu mau nggak kalau bikin surat sama aku nanti ditandatanganin juga? Surat apa? Surat nikah. Iya. Abis itu akhirnya? Iya, abis itu aku udah tahu gunung, akhirnya ngikutin. Tapi aku tuh dulu belum ada kepikiran kayak kalau aku tuh bakalan naik. Kayak ya udah aku cuman suka aja, suka ngeliatin. Kayak di dalam pikiran aku sendiri kayak nggak mungkin lah aku naik gunung. Gunung secara gunung aku dulu mikirnya juga kayak ngapain sih orang-orang tuh naik gunung. Iya. Udah naiknya susah, nanti turun lagi gitu. Enak kan tidur di rumah. Bener dong. Lebih baik tidur Di rumah. Berarti kamu kan harusnya lebih milih tidur daripada Harusnya. gunung. Tingkah polamu lele. Kolek. Ya Allah, angele. Itu SMP. Iya, udah mulai SMP. Teman-temannya itu masih ada tuh. Sampai sekarang masih temenan. Masih kontak. Masih konteks nggak sering tapi masih follow-followan, mention. Tapi planning gilamu yang FOMO tadi itu jadi keturutan. Tidak, karena mereka yang nggak ada yang hobi gunung kecuali aku ternyata. Oh si cewek-cewek. Empat lagi dari aku ini ternyata berempat. Cuman kamu aja. Cuman aku aja. Dan akhirnya pecah telur kamu beneran naik gunungnya Di 2 tahun yang lalu 2022. Pertama kali For the first time aku nyobain naik gunung. Dari FOMO-mu tadi sampai di 2022 ini kan cukup lama banget. Lama banget. Pasti udah lupa dong masalah gunung-gunung ini. Pasti. Terus tiba-tiba keinget lagi tuh karena kayaknya aku harus tetap naik gunung. Kok bisa? Karena ya pas itu diajak juga sih Kak, diajak sama teman aku, teman yang baru nih, teman baru. Temen tak temen. Teman lah. Temen tak temen. Teman. Aku orangnya cemburuan soalnya. Aduh, jangan posesif, gak baik. Oh nggak baik ya? Tapi posesif kan katanya kan itu arti kalau kita sayang sesungguhnya. Kalau sayang tuh melepaskan dengan ikhlas, memberi kepercayaan. Kebarus? Enggak. Ojo terlalu melepaskan kebarus lepas engko, kebarus lepas. Ojo. Apa? Terlalu lepas. Akhirnya kalau wis kadung terlalu lepas gak posesif aja jadi ini sebelah mata. Cicok kan akhirnya gak ndelok lek duwe pasangan. Ya Allah. Oke. Itu diajak tuh. Diajak. Gimana? Maksudnya si cowok? Gimana cara cowok tiba-tiba ngajak cewek? Ayo naik gunung yuk. Udah temen deket banget, udah kenal banget. Terus dia udah sering kan naik gunung, jadi punya pengalaman ke gunung ini, ke gunung itu. Oh, dianya udah expert. Dianya udah, Kamunya penasaran. Penasaran, dan mumpung ada kesempatan nih, kenapa nggak dicobain? Naiklah gunung. Berdua? Bertiga. Iya. Nggak ada, aku cemburuan soalnya. Makanya kok berdua? Enggak, Oh, bertiga? Bertiga. Kalau aku pernah dengar tuh ya, katanya kalau ngomongin kita naik gunung, itu banyak sekali hal-hal yang pantangan. Ya. Kita ngomongnya apa? Pantangan. Salah satunya adalah tidak boleh apa? Ganjil. Tidak boleh ganjil. Sedangkan kamu for the first time kamu naik gunung dan kamu bertiga. Dan itu tuh for the first time aku naik gunung tuh di malam 1 Suro. Aku lagi halangan juga. Jadi aku memang pernah dengar kalau banyak sekali pantangan-pantangan yang aku baca ataupun aku dengar. Satu, ada hari-hari tertentu di mana kita tidak boleh naik gunung. Yang kedua, tidak dengan kru yang ganjil itu memang sangat-sangat tidak disarankan atau bahkan lebih dilarang. Ada beberapa gunung emang ada yang kayak nggak boleh ganjil gitu, harusnya berempat gitu. Lah kamu udah tahu for the first time dan itu malam 1 Suro, kamu berangkat ganjil. Apalagi nih? Pas halangan juga, itu memang nggak boleh juga kan? Tengah malam. Waktu itu kamu netral banget ya, maksudnya bersih banget ya, nggak ada pikiran A, B, C, D, E, F, G. Aku firasatnya baik sih dari bawah. Sebenarnya dari niat sih sebenarnya gitu Kak. Emang naiknya gunung gimana? Menikmati alam. Nawa itu. Tapi teman duamu itu tahu?
kalau kamu lagi kondisi seperti itu, Tahu. dan dia ayo-ayo aja tuh. Ayo aja. Karena ya balik lagi dari awal niatnya ya nggak macam-macam, nggak macam-macam, mau menikmati keindahan alam. Di mana itu? Pertama kali aku di Penanggungan, Mojokerto. Oh, Mojokerto itu berarti arah ini. Apa yang biasanya kamu suka pacaran sama pacarnya? Yang tempatnya itu apa? Trawas. Trawas. Arah Trawas. Ya, arah situ. Motoran. Touringan dari Gresik, Dari rumahmu. dari rumah. Bentar, berarti kan 2 sepeda motor tuh, Dua ada satu sepeda yang sendirian. Temen Cowok aku dong. ya, nggak mungkin aku dong. Oh, Kak. Iya ya, nggak mungkin dia ya. Tapi nggak tahu lagi kalau aku cowoknya kan kayak gini. Aku nggak mau nyetir sendiri. Aku pengennya yang digonceng. Kita bisa jadi yang rebutan satu cowok itu. Atau goncengan bertiga. Cek dulu. Iya ya. Mending kita berdua aja goncengan ke gunung. Oke. Berangkat jam berapa itu, Din? Start dari rumah jam berapa? Jam 12-an kayak nggak salah. Jam 12 malam. Ini kalau pakai mikrofon dia kayaknya suaranya merdu banget gitu ya. Jam 12-an, kayak orang Bandung, Sunda gitu. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Gimana kamu izinnya ke orang tuamu? Karena teman-teman aku nih beneran dipercaya ya. Sama orang tuamu dipercaya? Sama orang tua aku dipercaya. Nah itu salah satu kuncinya kalau misalkan naik gunung tuh mau lancar, mau berkah, minta izin ke orang tua. Izin yang sebenarnya jangan katanya mau nginep di sini, ternyata naik gunung itu salah banget, nggak boleh gitu. Oh, maksudnya harus bener-bener sesuai rute ya. Kalau aku mau ke gunung ini ya? Iya harus. Tetap Tapi kamu kok nggak izin nih? Aku izin dong. Ke aku? Oh iya ya. Nggak ada jaringan. Aku makin lama makin expert sih aku, ya Allah. Makin lama makin expert tapi semua. Diizinin. Apa yang kamu rasain ketika oke tuh berarti kamu jadinya naik kan? Naik bertiga. Apa yang kamu rasain di pertama kali kamu naik gunung? Excited. Bener-bener kan itu bener-bener pengalaman pertama dan itu yang aku tunggu-tunggu momennya. Jadi pas sampai di base camp tuh, aku semangat banget. Base camp apa? Base camp tuh kayak pos registrasi. Gerbang masuk lah ya. Gerbang masuk. Aku juga pernah soalnya di gerbang masuk Wahana. Wahana WBL kayak gitu-gitu. Alah tapi ya gak berani gitu-gitu. Ya fun fact Dina, jadi aku tuh gak berani, bukan gak berani ya, cuman ya biarin anak-anak lah yang kepingin untuk nikmatin wisata. Maksudnya gak terlalu berani naik ketinggian-ketinggian gitu dan lebih banyak mengalah. Lebih banyak mengalah. Aku aja kalau ditantang kayak naik apa? Halilintar atau apa gitu, udah tua lah, udah sering, jadi biar anak-anak aja. Iya kalau nggak percaya aku pernah ada videonya loh, nanti videonya taruh sini aja. Nah kayak gini, ada videonya. Ada. Jangan dong. Masa mau dimasukin beneran? Yang kamu rasain excited banget tuh. Banget, pas baru sampai banget tuh. Ngurusin maksinya, registrasi. Semangat banget, nggak sabar gitu mau naik. Awalnya tuh dia treknya atau jalurnya tuh masih setapak. Bentar, banyak orang yang nggak tahu dan penasaran sama berapa sih biaya naik gunung. Naik gunung. Simaksinya ya, registrasinya. Simaksinya. Itu tuh kalau misalkan beda-beda Kak. Tiap gunung tuh beda. Oh, setiap gunung beda-beda. Start from itu kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu cukup affordable. Kayak sekitar 10.000 sampai mentok paling 35.000. Murah banget ya. Murah. Sangat murah, sangat mudah dijangkau untuk pembayarannya. Untuk trekkingnya kayaknya susah. Tapi beda kalau di daerah Jawa Barat. Kalau daerah Jawa Barat itu start from 50.000 sampai 150 ke atas. Pernah? Kalau ke Jawa Barat belum, tapi kok tahu? Oh tanya-tanya. Tanya-tanya, banyak infonya gitu. Soalnya kita diwajibkan sebelum naik gunung harus mencari tahu informasi gunung tersebut harusnya. Emang kayak apa informasi kayak yang mendalam? Treknya gimana, posnya ada berapa? Oh gitu. Maksudnya nggak bisa kayak ya udahlah kita naik gunung aja gitu. Ntar makin bingung. Soalnya gunung tuh bukan kayak wisata yang udah kayak udah tertata rapi kayak gitu, enggak. Hutan kan. Iya sih.
Iya. Jadi ya sebisa mungkin mencari tahu research tentang gunung itu. Tapi untungnya semua gunung itu kebanyakan ada ya. Ada. Maksudnya di media atau di internet juga banyak, informasinya gampang banyak. dicari. Jam 12. Oke, kita kembali. Oke, Oke, kita Back to kembali. laptop. Back to itu. Naik tuh jam 12 Naik jam 12 malam. malam. Kalau naiknya tuh sekitar jam 1-an lah, jam 1-an. Oh, dari posnya. Dari posnya, dari bawah posnya itu. jam 1-an. Jam 1-an. Naik, biasa naik. Terus trek awal kan masih jalan setapak tuh. Jadi kayak masih jalan enak gitu treknya. Nggak susah-susah banget. Masih ada lampu nih kanan kiri, masih ada lampu jalan. Jadi aku masih oke, enjoy gitu. Akunya ngelihat kanan kiri karena itu pertama kali. Itu bener, aku nggak kebayang ya jalannya kayak apa. Cuman masih sangat mudah dia. Maksudnya masih bisa, belum hutan, belum apa gitu. Kalau dari base camp tadi ke pos 1 itu masih aman, masih enak banget treknya. Masih enak banget. Tapi ketika udah mulai masuk ke hutannya itu, ya udah beneran hutan. Ya nggak ada lampu sama sekali, nggak ada, gelap gulita, apalagi ketambahan suara-suara. Suara jangkrik. Oh iya. Jangan ngomongin yang itulah. Maksudnya aku aja ya nggak bisa bayangin. Jangankan hutannya, aku ngomongin kamu bisa jalan setapaknya aja yang tadi bilang masih enak. Itu enaknya yang kayak gimana ya? Apakah kayak pavingan gini enggak? Enggak kan? Dan itu sepedanya sepeda motor biasa. Kok sepeda? Enggak kan sepeda motoran? Oh, udah dari posnya ini udah nggak naik sepeda dong? Udah naik sepeda. Jalan kaki. Kayak apa ya? Kayak jalanan Hollywood gitu? Iya kan? Lah aku seringnya cuma di Hollywood. Aku tuh cuma tahu gunung itu gunung Hollywood sama gunung kembar. maksudnya itu ya gunung kan kembar toh. Maksudnya tak lihat gunung ya kembar gitu semua gitu. Gunung lukisannya anak TK itu. Iya kan, kalau di anak TK aja kalau gambarin gunung aja harus pasti dua. Ada jalan, ada sawahnya. Berarti kayak Hollywood itu tadi ya kemungkinan jalannya. Tapi tergantung. Tergantung itu ada yang enggak. Beda-beda soalnya gunung, ada yang batu, Waduh. ada yang udah tangga. Enak ya kalau yang udah tangga. Tapi itu sebenarnya trek tangga tuh malah yang dihindari, Kak. Lutut pas turunnya tuh, aduh, gini. Berapa jauh tuh? Berapa ratus? Dari pos ke arah hutan berapa lama, Din? 30-an lah, 30 menitan. Dari pos ke? Dari pos ke pos 1, mau masuk ke hutannya. Itu ya. Itu hutan bener-bener hutan ya? Hutan yang bener-bener udah nggak ada lampu sama sekali. Aku gimana respon cewek ketika pertama kali naik gunung dan pertama kali naik gunung, kedua cewek sendirian, ketiga itu hutan gelap banget. Gelap banget. Penerangan kita tuh cuma pakai headlamp, lampu yang kayak lampu-lampu proyek gitu kan? Proyek, iya, pakai itu doang. Kenapa? Kenapa harus contohnya tuh lampu kayak cari kodok gitu loh? Iya kan, biasanya kalau malam kan pakai itu buat cari kodok. Ya tapi ya lampu proyek gitu kan, lampu proyek. Pakai helm proyek juga? Enggak. Oh enggak, ya, siapa tahu. Tapi cukup nggak penerangan dengan ini? Cuman ya yang kita sorot itu yang kita lihat. Oh enggak, karena nggak terlalu melebar juga. Iya, nggak terlalu melebar. Pol. Oh ya, apalagi kan posisinya itu udah malam banget kan Kak, jadi udah nggak ada yang Pagi naik. dong udahan. Oh ya udah. Jam 1:30 mungkin. Setengah duaan. Udah nggak ada yang naik, jadi cuma kita bertiga doang. Malam satu. Kamu di tengah tuh, digandeng tuh berdua. Di depan, aku di tengah, terus ada yang di belakang. Kenapa nggak jalannya pinggiran gini aja? Sempit kan? Oh iya. Nggak seluas itu jalannya, jadi tetap harus satu-satu. Kamunya di tengah. Di tengah. Dijaga lah. Iyalah. Aku ya kalau naik ya mau dijaga kan. Nanti kalau apa? Kan jaga sama. Enggak. Kon ya masuk rumah hantu kan lu gak jaga. Jangan ojok aku. Dia masuk rumah hantu sama siapa tuh? Sama Duh. Aku masuk sama Revi sih paling enggak sih. Sama Dewi masih sih oke rumah. Cukup. Aku gak sih. Itu pernah nggak selama kamu naik gunung
Rame ya, Rek. Debat caleg iki. Pernah nggak Din selama naik gunung ada kejadian-kejadian yang waduh yang tidak diinginkan gitu? Adalah tipis-tipis. Tipsi-tipsi adalah ya. ya. Tapi waktu yang pertama kali itu ada? Pertama kali ada. Oh iya? Itu kan gini ceritanya. Asik. Asik. Jadi aku kan pertama kali tuh naik gunung, masih excited banget tuh. Jadi kayak ngeliat kanan, ngeliat kiri gitu. Sedangkan kedua teman aku yang udah pernah naik gunung tuh ngeliatnya benar-benar ke bawah terus. Tapi kayak kamu agak aneh ya. Biasanya cewek kalau pertama kali naik gunung pasti dia kan takut kan. Ngapain ya? Aku enggak, aku malah Penasaran sih. penasaran kayak apa sih hutan itu tuh tengah malam, kayak apa sih treknya kayak gitu. Jadi aku tengok kiri, kanan, atas gitu. Pokoknya nggak yang kelihatan terus dulu kayak teman aku berdua itu enggak. Jadi aku lihat Kalau temenmu nunduk terus malah? nunduk terus. Awalnya aku tuh bingung lah kenapa sih? Cupu banget ya. Cupu banget. Apa nunduk? Alasannya katanya biar nggak lihat trek ke depan, jadi fokus itu biar jalannya nggak capek. Oh ini apa? Siapa tahu kalau ada jalan atau apa bisa diinggirin dan ya, bawah. mungkin ya. Mungkin. Aku sih nggak pernah naik gunung itu ya. Pernahnya naik gunung Hollywood. Nggak kan? Harapanmu kan aku ngomong gunung kembar kan? Nah, terus habis itu? Ya udah aku noleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Tapi aku ngeliat temanku, ih kenapa mereka ngeliatnya ke bawah terus gitu. Aku pas itu belum tahu jawabannya. Sampai ada di suatu momen, singkat nih ya. Itu tuh pas aku lagi itu jelalatan ya namanya, jelalatan matanya kelihatan. Giring. Ada yang lewat. Seret, putih-putih. Oh tukang bakso. Oh. Tukang bakso mungkin. Apa putih-putih kayak apa kain? Kayak kain, kayak terbang gitu. Cahaya kayak gitu, kayak gitu. Dan yang lihat tuh bukan cuma aku. Bentar. Dia lewat atau ada di Di atas, tanganku di atas. ini kadang-kadang. Maksudnya lewat atau Terbang ya? Melayang kayak cepet banget gitu. Nah, Ini mungkin busana muslimnya orang. Iya Ini kali ya. Apa terbang waktu dijemur? bisa jadi. Deket pemukiman enggak? Ya enggak lah, orang hutan. Siapa yang punya rumah di situ? Itu beneran ada. Wut itu. Beneran ada, aku ngeliat sendiri. Nah, dari yang udah aku ngeliat itu, barulah di situ aku udah nggak berani sama sekali lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas, lihat aku ke bawah kayak mereka berdua. Dan kamu nggak teriak gitu? Enggak sih, Maksudnya alhamdulillah. apa respon shockmu selayaknya perempuan pada umumnya ya ketika ngeliat kayak gitu ya? Astagfirullahaladzim. Gila ya Allah, astagfirullahaladzim, sealim itulah. Masya Allah. Dia kagetnya apa astagfirullahaladzim. Kayak gitu, langsung aku nunduk, udah lanjut perjalanan. Soalnya Enggak tanya-tanya tuh. nggak berani lah kak, takutnya kalau aku make sure, terus mereka juga takut. Kan dia Panik cupu, dong. iya cupu, apalagi dia cupu kan. Panik, udah nggak tahu nggak sampai atas kayaknya kita. Iya. Habis aku lihat itu tuh, akhirnya aku udah ngeliat ke bawah aja, ngeliat bawah terus udah nggak jelaskan lagi matanya. Karena tadi udah disapa. Udah disapa. Itu gini, apa namanya? Kalau gimana sih etika kita kalau ketika kita ngeliat kayak gitu tuh kayak mana? Maksudnya kamu nggak kepikiran kayak, aduh udah pulang aja. Aku malah pengen pulangnya karena capek. Ternyata naik gunung tidak seasik itu untuk pengalaman pertama kali ya. Habis itu, kamu sebenarnya kepengen pulang. Pengen pulang banget. Karena capek. Bukan karena yang itu tadi Bukan ya. karena yang itu tadi. Karena udah capek banget. Aku nggak menyangka ternyata naik gunung tuh melelahkan itu. Apa yang ada di otak Dinda DSK setelah kamu merasa capek dan melihat bajumu koko tadi itu semua itu masih tetap mau lanjut? Karena aku masih penasaran. Yang bikin aku semangat tuh adalah itu sih, apa namanya? Katanya pemandangannya kalau pas sunrise bagus. Kayak gitu. Itu yang membuat kamu Salah satunya. Sama kayak aku tuh sayang sebenarnya udah setengah perjalanan Sama kan. aku juga. Makanya sayang banget kalau kita setengah perjalanan harus sampai finish. Dan aku tuh gini. langsung patah. Cepet dipatahin dia loh ya Allah. Oke, gimana mau lanjut? Oh, udah skip. Oke, berarti kan
Maksudnya karena ya udahlah ini udah jauh juga. Jauh juga. Terus aku kayak ya selagi dia nggak bener-bener nongolin yang sejelas itu gitu ya menunjukkan fisiknya. Mungkin kalau dia nunjukin ya udah aku bodoh, aku turun. Itu cuman kayak gitu ya lah. Siapa tahunya salah lihat halusinasi karena kan udah malam juga gitu, udah mungkin udah capek. Udah pagi. Tapi kan masih gelap. Iya, gelap. Ya Allah. Oh. Di trek sepanjang trek tuh aku dalam hati, aduh capek, ini bakalan terakhir kalinya aku naik gunung, nggak bakal ngulang lagi mau ke gunung ini, nggak bakalan lagi. Karena melihat si sunrise itu tadi. Sunrise tadi sama si city light, sama kayak ngelihat keramah tamahannya para pendaki lain, diajak ngobrol enak, bla 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 bla. Dan udah bangun tenda, udah istirahat. Ternyata asik kok. Ternyata tidak secapek itu. Terbayarkan, tidak dibayar tunai. Dibayar tunai. Enak banget sih ya, tapi aku belum pernah deh emang. Makanya cobain ayo, Kak. Tapi takut gitu loh. Nanti kalau aku hitam gimana? Ya punya. Iya. Oh iya ya. Tapi horor. Wah, pilihannya gitu ya. Kalau malam horor, kalau siang panas. Tapi kebanyakan pendaki itu milih naik tuh malam. Karena sepi. Karena adem, nggak panas kan. Terus karena apa ya? Karena kita tuh nggak bisa ngelihat trek yang jauh. Jadi misal ada tanjakan, kita nggak bisa lihat bakalan cepet sampainya. Oh, karena kita apa ya? Nggak dipikir treknya tuh nggak dipikir. Kalau mungkin siang kan kita, waduh masih udah ngeliat tuh jauh kayak, aduh abis itu udah itu duluan kan. Wah, kayak lihat judo itu. Mendaki malam itu nggak direkomendasikan. Iya sebenarnya. Kenapa? Ya karena kan gelap salah satunya. Enggak beneran ini. Beneran. Cuman karena gelap. Oksigen juga kan Kak. Kalau malam kan tumbuhan tuh bukan ngeluarin oksigen, ngeluarin karbon dioksida. Beneran? Ya enggak kan dulu aku waktu IPA itu tidur. Kabur waktu IPA, makanya aku masuknya IPS. Oke. Ketagihan itu ya? Udah dari situ ketagihan. Pasti kamu kayak orang-orang yang norak pada umumnya yang harus foto dengan di ketinggian MDPL. Pegang papan MDPL simbolisnya wajib lah itu. Wajib banget. Kayak nggak afdol gitu, udah capek-capek naik gunung, udah sampai puncak terus nggak megang papan tuh kayak ada yang kurang Kak. Berarti itu bukan sebuah kealayan ya? Enggak lah. Tapi dulu itu katanya hanya ini nggak tahu ya. Boleh salah aku diserbu sama netizen pendaki. Katanya itu kalau orang yang dikit-dikit maksudnya masih ngupload kayak gitu itu masih FOMO-FOMO-nya. Tapi kalau menurutmu itu adalah sebuah pencapaian. Tanda pencapaian. Itu karena naik gunung tuh effortnya bukan main-main. Aku punya pertanyaan. Apa? Siapa yang masang itu tiang MDPL itu? Petugasnya. Oh iya ya? Iyalah. Kok simpel ya? Dia kok nggak komedi ya? Harapanku komedi loh ini jawabannya. Iya petugasnya iya. Karena itu kan apa di setiap gunung itu pasti ada petugasnya. Ada yang. Tapi petugasnya itu keliling. Enggak lah, cuman stay di base camp aja. Oh, cuma di base camp aja. Nauzubillah nih, kalau ada apa-apa di tengah jalan, itu si petugas bakalan ngerescue naik. Apa namanya? Ngerescue. Menyelamatkan. Oh, menyelamatkan. Itu kita telepon. Enggak, harus ada yang turun. Ngabarin. Repot gak sih? Repot gak sih? Sebenarnya iya. Kalau telepon ya nggak ada sinyal. Iya, di gunung tuh nggak ada sinyal Kak. Wah, aku ya egois lah. Dulu aku turun, mo, konco, mo. Berarti emang Aku gak kayak gitu loh. Oh, nggak kayak aku orang itu buat sangat temen. setia kawan. Paling aku Iya. paling pusing paling. Punya Enggak. suara apa? Bromo, bro. Aku naik gunung pertama kali adalah Bromo? Dan itu waktunya Kasodo. Kasodo itu teman-teman. Kamu buat teman-teman yang nggak tahu ya, buat teman-teman yang masih pemula. Jadi Kasodo itu adalah salah satu adat dari suku Tengger Semeru. Jadi waktu aku sempat tanya, tapi aku memang nggak nemuin hutan karena kan naik apa? Trail. Waktu itu naik trail. naik trail. Cuman aku tuh naik ke kawannya. Pakai tangga. Cuman kan ya tetap capek. Temenku aja
Afik bantuin anak. Enggak, mulai sekarang kita bukan teman. Mulai sekarang kita bukan teman. Sendiri-sendiri. Nggak ada Masalahmu pertemanan pas naik. Nggak ada. Kita sendiri udah susah. Oke. Hanya demi melihat itu si Apa? Kawa itu tadi. Kawanya Tapi Bromo. dan aku pun juga foto. Di kawanya itu. Untuk iyalah capek loh bro kalau nggak. Ayo kita udah sampai atas tapi nggak ada MDPL. Iya sih, Bromo nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Gila, tapi kamu pernah ke Bromo nggak? Pernah berkali-kali. Berkali-kali. Aku ada rekomendasi villa enak di karena gini, karena aku tuh temenku, maksudnya bantuin marketing temanku villa. Jadi kalau kamu mau ke Bromo cari villa, aku ada gitu maksudku. Tapi aku kalau ke Bromo nggak nginep di villa kak. Oh, di Aku mana? ngecamp di Ranuregulo namanya. Ranuregulo tuh mirip-mirip Ranu Kumbolo, deketnya Ranu Pandi. Itu lewat mana kalau kamu Deket ada danau kayak Danaunya. Danaunya. lewat mana berarti? Maps deh. Ya aku takut salah iya. nunjukin arahnya. Aku Aku kanan juga- kiri aja nggak tahu. Kalau aku ya pertama kali itu kalau nggak salah aku diajak dari lewat Malang pokoknya karena aku sewa trailnya itu di Malang, jadi kayak dari Malang nggak tahu tiba-tiba nyampe aja dan itu beneran nggak kerasa memang malam Itu yang kemana? ke Bromo. Oh ke Bromo. Karena aku cuman pernah Bromo aja. Aku seolah-olah kayak udah pernah banyak. Enggak, aku cuman pernah ke Bromo. Bromo. Aja. Cuman memang capeknya itu turun dari gunung sini tuh rasanya kayak kena gini Oh. ya. Naik gunung beneran, kakinya, pundaknya, Iya. kerasa semua. Itu pun bawa tas ya. Bawa carry. Apa yang biasanya kalau di gunung ada yang mau bawain itu apa? Porter. Itu beneran ada. Ada. Bayar kita. Bayar. Oh, ada ya kerjaan gitu ya, porter ya Ada, namanya. oh. Di gunung ada ojek tuh. Ada ojek gunung. Mm-mm. Oh iya? Mm-mm. Wah, aku besok naik ojek aja. Boleh. Beberapa gunung ada. Puncak. Sampai beberapa pos aja. Oh gitu ya. Mm-mm. Tapi kamu enggak ya? Enggak naik ojek ya? Belum, aku pernah naik ojek tapi yang nggak sampai pos, sampai emang dari base camp sampai kayak deket pos lah kayak gitu. Itu emang disarankan naik ojek, bukan karena Oh, karena medannya. medannya. Bisa naik jalan kaki bisa, cuman tuh waktunya kayak Gempor. Iya. Cuman gempor. kan sayang tenaganya gitu. Mending kita sekalian memberdayakan masyarakat Belenduk sekitar. saat ini ya, betis ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu berapa banyak Din naik gunung? Kontenmu banyak kali kayaknya. Aku baru 11, 12, 13. Baru 11. Mana aja nih? Jawa Timur sih keseringannya. Semuanya ya Timur. Masa ada yang double atau? Banyak yang double juga. Oh iya, gunung apa yang pernah kamu naikin? Sumbing, Sumbing. Lawu, Sumbing, Lawu, Merbabu, Merbabu, Butak. Butak, Butak. Tadi Penanggungan, Penanggungan. Pundak. Apalagi ya? Wih, banyak banget ya. Putuk Gragal. Putuk. Ya namanya Putuk. Putuk. Kutuk. Gitu-gitu pokoknya. Gila ya, banyak banget ya. Momen apa yang bikin kamu paling di gunung mana? Iya ya bener ya, Nah, di gunung mana? di gunung mana yang menurutmu paling effort dulu deh, paling effort dulu. Yang paling effort pas itu Merbabu, Merbabu itu daerah mana? Jawa Tengah. Berarti Jawa berangkatnya dari sini. Dari sini touringan motoran 10 jam di jalan. Gila loh. Punya cewek kayak Dinda ini ya, sepeda motor Beat cukup banget. Vario cekikit 125. Vario cekikit 125 itu sudah sangat bisa banget buat ngajak Dinda jalan-jalan. Bisa loh. lah. Yang penting kan sama siapanya, bukan pakai apanya. Tapi kamu malu nggak kalau tak ajak naik sepeda motor Vario, tapi kalau di starter itu bunyinya yang kayak Loh, enggak kan itu banyak, kebanyakan Vario. Kok ngerasa emang sepedamu Vario? Sepedamu kan bukan Vario. Gimana kalau kamu tak ajak jalan naik sepeda motor touringan gitu? Ih seru banget, aku malah pengen banget. Kayak touringan sekeliling Indonesia motoran gitu. Ya enggak, Indonesia juga touring dewe Din. Touring dewe. Aku suka Ayo banget. touring, kemana? Ke Indonesia gitu. Keliling. Duh capek itu, putus loh kita. Gak apa-apa. Lebih baik putus ya daripada Gila, nemenin. Indonesia. Kayak aku akan kerja lebih kuat untuk
shopping aja lah gitu loh, gitu. daripada touring. Berarti Merbabu itu tadi? Merbabu itu perjuangan banget. Sampai itu sebenarnya gagal muncak. Duh, kenapa? Karena aku kejebak badai di pos 3 itu sampai dari jam 9 malam sampai jam 1 siang. Oh, ini paling effortnya nih. Effort banget. Jadi sepanjang trek dari bawah itu udah kena hujan. Jadi bayangin ya, trek gunung kan susah ya kak. Terus ketambahan hujan. Ya jadi treknya tuh berubah jadi air terjun. Licin iya, kotor iya, makin kotor gitu. Itu berarti paling ter-effort. Apalagi aku pas itu naik Merbabunya tuh via Swanting. Dimana kalau via Swanting itu jalur Swanting itu terkenal sama yang bikin sinting. Karena gila ya. Udah bikin sinting banget loh. Apalagi ketambahan yang kayak tadi lagi hujan gitu. Hujan badai sampai itu tuh momen aku naik gunung itu tuh karena sekalian mau tahun baruan di gunung kak. Tuh jadi kan? Tuh kan, kok bisa? Orang tahun baruan loh, cari trompet. Dia cari apa di gunung? Kamu cari apa tahun baruan di gunung? Seru, pandangan dari bawah ya. Wih enak kali ya tahun baruan di gunung yang biasanya kita dari bawah ke atas ngeliat kembang api. Itu kan kita ngeliat kembang apinya dari atas ke bawah. Terus lihat kembang api dari atas ke bawah. Jadi kita di atasnya kembang api. Oh berarti gini dong, biasanya orang lihat kembang api gini kan? Nah kita gini. Terus kayak barbekyuan, bakar-bakar. Aneh gak sih? Kembang api. Iya. Kembang api. Masa akal? Itu pandangannya. Oh, imajinasinya, ekspektasinya. Ternyata badai. Jangankan kembang api, kita bisa selamat sampai bawah lagi tuh udah syukur alhamdulillah kak. Badainya sekencang apa? Ada yang tendanya sampai terbang, ada yang sampai frame tenda. Kayak tulangan kawat-kawatnya itu patah, banyak yang patah gitu, robek, tendanya robek. Kenceng banget sampai itu orang-orang pada azan. Jadi kerasa nggak vibes-nya tuh kayak gimana, menegangkannya kayak gimana pas malam-malam itu. Kenapa petugas tetap membiarkan pendaki untuk naik sedangkan tahu kondisi seperti itu? Karena ya mungkin dari pendakinya sendiri itu kali ya, bisa dibilang agak bandel. Oh ngeyel. Tapi dibilangin sama si pendaki, sama si petugas. Dibilangin kalau misalkan pasti kita nanya kan pas di puskesmas, kemarin hujan nggak, kemarin gini nggak. Terus sebelumnya juga ya kayak tadi kata aku, kalau sebelum kita naik gunung pasti kita nge-research banyak banget tentang info gunung itu. Nah ini juga salah satu yang jadi pelajaran berharga banget buat aku ya kak. Tak kira buat orang-orang, pas aku nonton gini loh. Buat aku sama mungkin buat orang-orang juga. Kalau misalkan udah tahu tentang info gunung itu bahwa lagi nggak baik-baik saja, entah itu badai bakalan hujan terus, mending jangan maksain daripada nyusahin diri. Aku pas saat itu tuh bener-bener keras kepala banget. Udah research padahal ini. Kalau gunung itu tuh kemarin habis badai, habis ini, habis itu lagi hujan. Kemarinnya juga udah badai. Udah badai. Dan kamu tetep. Iya, makanya dari itu aku sangat amat menyesalinya. Dan dari detik itu aku udah nggak mau kayak keras kepala maksain gitu ya. Kayak emang keselamatan tuh nomor 1. Iyalah, keselamatan nomor 1 bro, jangan gara-gara story. Bener. Apa tadi kembang api dari atas. Konyol banget. Kayak tidak worth it untuk mengejar itu, bandingannya kan nyawa. Iya, dan apa yang akhirnya kamu dapatkan? Ya udah, capeknya, nyeselnya. Untungnya ya, yang paling dipikirkan adalah untung kamu bisa pulang selamat. Sampai bawah tuh aku benar-benar ya Allah bersyukur masih dikasih umur. Karena waktu itu aku juga doa kan Din. Ya Allah, kalau memang jodohku itu jagalah dia, temukanlah dengan aku. Ya mungkin yang di atas mendengarkan. Akhirnya itu kamu juga terima kasih ya kak. Iya, sama-sama Din. Tapi biasanya Din, kalau aku dengar ngomongin gunung itu pasti nggak identik juga. Kita ngomongin kebanyakan dengan konteks-konteks yang horor. Banyak cerita-cerita mistisnya. Apa tuh cerita termistis atau terseram menurutmu selama kamu? Boleh nggak sih kita ngomong terseram gitu? Jangan, boleh ya? Ya maksudnya terwow lah. Terwow itu aku pas itu di perjalanan, nggak pas naik gunungnya sih sebenarnya, di perjalanannya. Pas jalan nggak ada. Aku lawunya lewat Cemoro Sewu, bukan lewat.
bukan lewat Saya itu. aku nggak paham ini mana itu maksudnya. Gimana itu? Gunung, Oh, Gunung Lawu. Lawu. Jadi Gunung Lawu tuh mitosnya ada yang dari pos 4 kalau nggak salah dari pos 4. Terus tuh ada yang namanya pasar setan. Jadi sebenarnya kayak biasa aja sih Kak. Cuman kadang ada yang denger kayak rame-rame kayak pasar gitu. Merinding loh aku. Ya Allah. Terus banyak mitosnya, salah satu mitosnya Gunung Lawu itu juga kan nggak boleh pakai yang warna hijau-hijau. Nggak boleh pakai hijau-hijau. Emang ada orang kepikiran naik gunung pakai warna hijau? Ya, ada aja. Lepet be. Enggak, hijau. Hijau. Oh hijau gini masih oke sih. Hijau stabilo. Iya hijau gitu. Padang banget ini orang ini. Nguruk nih. Itu. Oh fakta mitosnya nggak boleh. Mitosnya ada gitu. Tapi kalau misalnya secara logika kan, ya mungkin aja jangan pakai hijau tuh nanti semisal wallahu alam kalau misalkan hilang gitu kan. Kalau hijau kan nyamar sama nyaru sama tumbuhan. Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Jadi susah dicarinya kan. Semisal ada hal-hal yang tidak diinginkan. Positifnya seperti itu. Terus ternyata maksudnya apa? Ada yang pakai hijau akhirnya. Pada saat itu aku kayaknya jarang deh. Loh ini kok jadi cerita Gunung Lawu? Emang itu yang paling itu? Enggak sih, enggak. Kamu ini bikin trigger banget. Tapi kan Gunung Lawu. saya bilang Gunung Lawu itu ini horor. Kan banyak yang bilang. Ini kan yang cerita. Aku pas itu enggak. Aku udah pernah. Cuman itu ada lagi mitosnya nih, satu lagi mitos dari Gunung Lawu. Kalau ini yang pernah aku dengar ya, kalau orang yang ada darah atau keturunan Cepu, Daerah Cepu. Bojonegoro, itu nggak boleh naik Gunung Lawu. Sedangkan aku tuh ayahku orang Cepu asli. Loh. Melawan takdir kamu. Aku bukan bermaksud buat sombong gitu, nggak percaya enggak. Cuman aku lagi-lagi kalau niat aku ya udah niat Baik, positif. dari bawah aku menikmati alam. Ya diambil aja lah hikmahnya ya, nggak usah yang tetap dihargai tapi Terus salah satunya kenapa aku tetap mau kekeh di Gunung Lawu tuh di puncaknya Gunung Lawu tuh ada warung. Di puncak Mbok Yem, pasti banyak yang tahu. warung Mbok Yem. Warung Mbok Yem. Tapi kamu kan memang mengalami beberapa mitos-mitos itu. Aku tahu gitu. Oh tahu, tapi kalau akhirnya kamu darah apa tadi? Orang yang ada cepunya. Cepu masih aman toh? Aman. Tapi itu termasuk yang paling terbaumu nggak? Atau ada lagi yang? Kalau kebanyakan ceritanya ya di itu sih Kak, di Gunung Pundak. Pas perjalanan pundak, lutut kaki. Gak boleh dimainin. Oh iya, Kak. Takut tuh lampu kayak ini. Aduh. Di mana itu? Daerah mana itu? Mojokerto. Oh Mojokerto. Itu gunung pendek kok, nggak terlalu tinggi. Tapi paling serem. Tapi paling serem. Apa dia? Full digangguin itu perjalanannya. Karena itu lagi dari awal tuh emang firasat aku tuh udah nggak enak buat naik gunung itu. Kamu sensitif orangnya. Sensitif, cewek, intuisinya main. Firasatnya. Kamu dari berangkat udah tahu kalau firasatmu itu enggak? Aku kayak ada yang ngomong gak usah malam ini, besok pagi aja. Siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Kayak dari dalam pikiran aku. Oh Dinda yang lain. Di dalam. Dinda. Udah tahu firasatnya kayak gitu. Tapi masih teman-teman berangkat. aku masih yang buat ayo nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu, nggak bakal ada apa-apa. Tapi ya itu karena emang firasat aku udah kayak udah feeling aku udah kayak gitu, ya bener aja. Selama perjalanan kita ke base campnya itu banyak banget tantangannya Kak, yang kayak ngebikin kita buat pulang lagi gitu. Yang bikin akhirnya pulang akhirnya? Enggak, akhirnya nggak pulang, tetap lanjut. Yang bikin mau ngerasa harus pulang lagi sebenarnya ya. Apa Din? Horor ini? Panjang sih perjalanannya, tapi bisa dilogikakan lah ya. Yang pertama, kita tuh kan start dari rumah, persiapan segala macam tuh udah dari sore. Oh kali ini nggak malam nih? Sore jam berapa? Persiapannya dari sore, bahkan siang jam 3-an gitu udah prepare segala macem. Yes, di rumah. Nyiapin di rumah, karena kita niatnya pengennya naiknya sore. Ternyata ya karena molor, karena ini, karena itu, akhirnya sampai jam 9 malam kita belum siap-siap. Sebelumnya kamu udah pernah naik di malam hari, tapi waktu yang di Gunung Pundak ini firasatmu benar-benar beda, nggak enak. beda.
Aku udah bilang sama temen aku, kenapa nggak besok aja sekalian pagi? Ngeyel. Tapi mereka katanya, ih udah siap juga, orang tinggal berangkat gitu. Berapa orang? Bertiga. Sama temen aku yang kemarin. Ini part 2-nya. Part 2-nya. Digangguin, tapi belum, awal-awalnya masih kayak bisa dilogikakan. Kayak yang kita udah prepare banget ini, tapi pas sampai di Mojokerto kita ternyata sepatunya ketinggalan di rumah. Akhirnya di situ kita belilah sepatu. Positive thinking, gopo. Apa bahasanya gopo tuh? Buru-buru. Positive thinking aja. Sepatu. Terus ada lagi, aku nih padahal di rumah tuh udah makan gitu kan, udah prepare, kan udah bener-bener prepare, udah makan, tapi pas di jalan kok perut aku tuh kayak ditusuk-tusuk Kak. Padahal aku juga nggak punya riwayat emah. Sunduan. Habis makan, kamu jalan. Udah kan? Akhirnya mau nggak mau minum obat. Kita tetap mampir makan dulu. Akhirnya tambah kemalaman lah. Udah kita berangkatnya malam. Emang yang bikin malam itu ya tingkah pola kalian sendiri. Ya kan ini. Gak ada kenapa-napa. Udah oke, masalah yang ini udah makan, udah minum obat, lanjut perjalanan lagi. Itu kan kita bertiga, tapi pakai 2 motor. Jadi sama lah formatnya kayak formatnya sama. Jadi aku berdua sama teman aku, satunya nih kita panggil Adek ya. Kita panggil Adek. Adek siapa ini? Ayo Adek aja lah. Adek. Adek. Jadi aku berdua sama temen aku, si Adek ini sendiri. Itu tuh padahal formasinya ya udah aku berdua sama teman aku di depan, dia di belakang terus. Masih bisa kita lihat dari spion kalau dia masih ada di belakang. Tapi ada momen di mana dia hilang. Celing. Enggak, maksudnya ketinggalan. Nah, kita mikirnya gitu. Kita sempet diam dulu. Takutnya kan emang dia ketinggalan gitu, takutnya motornya ada apa-apa. Jadi kita diam dulu. Kok lama, kok nggak nyusul-nyusul. Akhirnya kita puterin balik ke arah yang sebelumnya itu, puter balik. Oh ya, ini apa? Menelusuri lagi. Menelusuri yang kita udah jalanin tadi. Kamu berdua. Cari Adek dan posisinya HP-nya si Adek ini ada di aku. Jadi dia nggak bisa dihubungin. Jadi kita makin panik dan itu posisinya udah jam 12 malaman. Tapi masih daerah kota Mojokerto. Enggak. Anak 2 ini nggak ada yang pernah ke situ. Si Adek ini udah pernah. Oh, expertnya ini si adiknya ini? Iya, dia udah pernah ke gunung itu. Oke, pokoknya kita muter, kita cari. Ada kali 2-3 kali kita muterin jalan semen, nggak dapet. Seberapa jauh? Maksudnya treknya yang harus diputerin? Kalau kayak dari sini, berapa? 10 menitan. Tapi emang muter-muter jalannya? Muter-muter, pokoknya kita ngulangin lagi. Balik ke situ, kita cari lagi nggak ada. Aduh, panik nih kan, panik banget. Aduh, gimana nih kalau kepencar kayak gini. Akhirnya karena kita udah capek gitu kan, kita sempet mampir di jalan. Kita pas mampir di jalan, ada kali kita nungguin. Mampir kemana ini? Jalanan biasa, jalanan samping trotoar gitu. Berhenti karena udah saking capeknya gitu. Kayak udah, nggak tahu adanya kemana gitu kan. Nah, jadi ada berhenti dulu. Kalau hampir sama berarti kayak. Kalau aku mah, adek kemana ini? Ya udahlah, kita makan pop mie aja lah ya. Jadi kita nungguin tuh si Adek. Tiba-tiba si Adek itu muncul dari arah depan malahan. Benar, dia kan kamu nongkrong di pinggir jalan. Itu bukan yang kamu berhenti yang awal? Bukan. Kok dia tahu si Adek ini kalau... Dia ternyata ngelihat kita muter-muter. Kita nggak ngelihat dia. Hah? Nggak bisa dilogikakan kan? Dia nggak teriak-teriak, woi, atau apa gitu. Woi, kemana? Nggak ada. Nggak ada. Kita juga nggak denger. Kita cuman bilang gini, lah kamu dari mana? Terus lah, kita di belakang. Aku kirain dia ngomongnya tuh, aku kirain kalian ada yang jatuh gitu terus nyari gitu katanya dia. Oh ya udahlah gitu, karena kita benar-benar lagi fokus nyari base campnya. Akhirnya kita ya udah ayo lanjut. Jadi kita nggak usah dibahas dulu. Ade ini, bocah expert ini, dia ngelihat kamu, ngelihat aku sama dan temen si kakak aku itu, si adik kakak. Iya kakak. Kakak ini muter-muter. Dan dia ada di belakang, tapi kita nggak lihat dia. Ini sebenarnya yang hilang siapa berarti? Enggak, iya dong. Iya kan? Pernah nggak mikir ini yang hilang siapa? Itu aku
bisa di logika. Jadi dia tiba-tiba muncul dari depan. Kita udah hopeless nih, udah hopeless kayak nggak tahu gitu. nggak, kalau kamu hopeless sama si kakakmu ini tadi, apa yang akan kamu lakukan? Aku mikirnya ke kantor polisi. Lapor ke serius. Soalnya itu takutnya entah dia diculik atau dibegal gitu kan mikirnya tengah malam. masih logika. Ya. Takutnya udah mikir ke kantor polisi. Cuman kita lagi benar-benar karena capek aja muter-muter gitu jadinya itu. Akhirnya dia muncul. Akhirnya udah muncul, udah ngomong-ngomongan, akhirnya HP-nya aku kasih lah, udah ketemu. Ya, buat jaga-jaga. Mengantisipasi hal-hal itu terjadi lagi, HP-nya aku kasih. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Oh, gak usah dibahas udah, kita udah nggak usah lanjut dibahas. aja. Nah, lagi nih si Ade kan udah pernah. Oh iya. Udah pernah ke Di depan dia sekarang. Tetap di belakang. Si Ade. Kita pakai maps ke base camp itu, tapi Ade ini katanya udah naik, tapi masih pakai map. iya. Oh dia nggak expert jalannya banget. Ya nggak tahu ya. Pas itu kita lebih percaya maps daripada dia. Oh ya benar. Dan lebih percayalah. Perempuan bisa kok baca map. Jangan nanti aku dimarahin lagi. Yang kemarin kita podcast itu dia nggak terima kalau perempuan dibilang tidak bisa baca maps. Menurutmu gimana? Perempuan tuh bisa baca maps nggak? Aku nggak. Ya udah. Syukur dia mengakui itu. Aku kiri kanan aja nggak tahu, bingung. Ini kiri loh. Ini kanan. Ini kanan, ini kiri. Iya. Pokoknya aku ingetnya ini makan gitu. Jodohmu. Naik bocah itu. Mana itu bocah? Oh iya, ya Allah. Oke. Jalan lagi. Si Ade udah bawa HP. Udah bawa HP. Ya pokoknya kita lanjut lagi. Lanjut lagi perjalanannya. Ternyata kita kesasar. Padahal udah ngikutin maps tuh. Kesasarnya tuh ke base camp gunung lainnya. Pas itu kita kesasarnya jauh itu. Ke base camp Gunung Arjuno. Enggak, ngomongin base camp gunung lainnya. Kita jauh. Udah gunung lainnya loh. Ibarat jauh. kita ngomong salah alamat aja bisa jauh kan, apalagi ke base camp gunung lainnya. Jauh banget, Kak. Kayak sini seumpama ini base camp gunung yang kamu tuju, nyasarnya di mana? Sampai ke rumah aku sejaman kurang lebih nyasarnya. Anjir. Jauh banget itu. Jauh banget, apalagi udah tengah malam, udah capek sekali kan. Kamu nggak merasa diculik, Din? Enggak sih, pas itu beneran positif thinking. Terus. Oke, sampai ke sasar di base camp si Gunung Arjuna itu kan. Itu jauh banget kalau jaraknya dari si Pundak. Untungnya di base camp si Arjuna itu kita ketemu sama petugas si Arjuno. Kamu udah tahu kalau itu base camp Arjuno. Ada tulisannya. Oh, ada tulisannya. Lah, kira ini nih base camp gunung itu adalah Arjuno kayak gitu. Akhirnya ketemu petugasnya, kita tanya-tanyain dan dia tuh kaget. Kok bisa-bisanya sampai ke sini padahal jelas loh. Terus dikasih petunjuk sama dia tuh kayak dikasih patokan bla 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 bla. Tapi sepanjang dia ngejelasin itu, yang pas kita jalan ke itu tuh kita nggak ngelihat apa yang dia jelasin. Oh, kata orang itu kamu udah ngelewatin? Udah ngelewatin kayak gini kayak ini nanti ke sini ya. Hah? Kok nggak ada ya tanda itu? Oh, apa namanya? Ancer-ancer. Ancer-ancer. Apa bahasa Indonesianya ancer-ancer? Patokan. Kok nggak nemu gitu? Apa? Kayak apa? Maksud patokan apa yang dibilang sama itu? Yang dari apa sih Bundaran Pacet? Bundaran Pacet ya? Oh, gede dong harusnya kelihatan. Kelihatan, dari Bundaran Pacet nanti ke sini. Aku lupa ya arahnya kayak gimana. Pokoknya aku yang seingatku patokannya dari situ terus diarahinnya kemana gitu. Terus kita nggak lihat pas ke arahannya itu tuh. Tiba-tiba sampai Arjuno. Aku juga. Jauh banget itu tuh Kak, apalagi posisinya udah jam 1 lewat tengah malam banget. Berangkat prepare sore, berangkat jam 9 malam sampai jam 1-an. Itu pun nyasar Arjuno. Belum dapat base campnya. Akhirnya singkat cerita udah dijelasin sama si petugasnya di base camp Arjuno, kita turun lagi, maksudnya putar balik lagi kan karena kita salah gitu. Oh, turun dia tuh, turun lagi. Oh, itu udah capek banget sebenarnya, udah kayak mau nyerah aku udah sempet kayak ngomong, mending pulang aja yuk kayak gitu. Iya loh, ini bagus.
Kalau aku yang jadi tuh, udah pulang aja. Tapi teman aku masih kekeh, teman aku yang ini tuh masih kekeh dia. Si Ade? Bukan, yang si kakaknya. Si kakaknya masih kekeh. Cari apa kakak ini ya? Ya udah karena kita nurutin yang si itu, akhirnya kita muter. Tapi karena udah capek banget, kita sempat mampir ke musola. Sholat dong. Apa cari bakso? Istirahat. Oh, istirahat. Soalnya itu seharusnya sholat malam ya kak ya, jam 2-an gitu tahajud ya. Subhanallah. Masya Allah. Dengan kejadianmu yang kayak gitu, kamu masih betah-betahin Bali. Masih muter demi demi si kakak ini. Akhirnya tapi karena udah capek, kita sempat mampir ke musola. Istirahat kali ya. Istirahat karena udah capek banget gitu. Aku aja yang nggak bawa motor, digoncengin aja capek kan. Kan bawa carrier tuh di atas kak, di belakang berat juga. Berat gitu. banget. Berat biasanya. banget. Berapa apa biasanya? Liter. 60 liter. Gede kali itu. Gede. Lumayan nih. Gede, Gede banget ya. Gede banget. Sok-sokan tahu. Nggak 60 ngerti. liter. Aku yang bawa ya pas itu. Bawa tenda soalnya ada tendanya. Gitu-gituan. Gila. 60 liter itu setara berapa kilo? Gak bisa dibayangin tak? Tergantung bawaannya. 60 liter itu tolak ukurnya apa? Air gitu tak? Apa sih? 60 Ya, liter kapasitas tuh? dia kan kayak tabung gitu dalamnya tuh. Berarti kalau liter kan air kan berarti? Iya sebenarnya. 60 liter. Lumayan. Berat banget, searul lah paling enggak. Berarti kamu kayak gendong arul. Oh enggak ya? Enggak kayak. Berarti singkat cerita kamunya istirahat dulu di situ, musola itu. musola Nah, itu. pas baru sampai musola kan lepas helm tuh. Pas lepas helm, di helm aku itu ada daun. Awalnya daun biasa gitu, tapi Di helm. buka gini. Ada daun di dalam situ, tapi yang anehnya daun itu tuh daun kering, ada 3 biji. Kuning, udah kuning gitu. Kuning kecoklatan. Ada 3 biji, tapi daunnya tuh dilipat rapi banget, terus dicium wangi banget daunnya. Kayak wangi kuin. Enggak dong, aku punya 3. Oh iya. 3 piece. 3 piece. Kembar semua. Ada daun. Ada daun. Wangi banget. Tertata rapi. Dilipat rapi gitu. Dan kalau misalnya di flashback sedikit, aku tuh terakhir lepas helm kan pas lagi makan di warung. Kok kelambunya kayak dep loh kan? Iya gak sih? Nggak tahu. Ya enggak lah. Listriknya lagi turun bentar. Oh iya. Kalau tadi flashback dikit. Kan aku terakhir lepas daun tuh pas lepas helm. Itu pas makan tadi kan. Pas masih di Mojokertoan kota, pas makan. Sebelum si Ade hilang. Itu kan terakhir aku lepas helm, dan aku kalau inget-inget perasaan tempat aku makan tuh nggak ada pohon sama sekali. Kamu naruh helmnya terbalik atau? Enggak kan gini kan di spion gitu kan. Segitu. Jadi gini kan. Jadi misalkan pun aku dapat daunnya di situ ya, pasti pas aku make itu daunnya jatuh harusnya. Oh iya juga ya. Ini lagi ya. Ini beneran ini. Tanya si Ade mau? Oh iya. Ada daun 3. Ada daun 3 Apa kering. yang ada di pikiranmu, Din? Aku langsung ngasih si Ade, coba lihat ini apa gitu. Terus kamu tanyain? Tanyain, apa? Oh, daun gitu. Tapi wangi banget gitu, kita sambil ngomong-ngomong gitu. Iya wangi banget. Demu di mana? Di helm. Sorry, wanginya kayak apa? Kayak itu wangi banget wanginya. Suara nih deh kayak di wangi banget. Kayak gimana? Wangi banget, yang wanginya tuh sama bunga. Mirip-mirip bunga, parfum apa sih, minyak nyong-nyong. Melati. Enggak ke melati, enggak. Enggak juga. Gimana ya, wanginya tuh kayak bikin Pusing. tenang. Oh, tenang. Enak gitu nyium wanginya. Wah, kamu cium terus. Aku ya sekali aja, Sekali terus si aja. Ade itu nyium juga. Serem nggak sih? Kadang-kadang kalau baunya itu dari orang ya oke ya, kita enak. Tapi kalau dari daun kan ya serem. Apa kata si Ade? Si Ade, enggak, daun biasa. Gitu dia ngomongnya gitu, daun biasa gitu. Tapi sama dia disimpan, dibawa.
mungkin dia mau cari parfum yang sama. Mirip sama daun itu. Jadi dia itu Jadi rencana tester ya. mau turun tuh besok ke tempat parfum mau cari Coba parfumnya. cium dah. Ini parfumnya apa? Oke, bisa jadi. Positif. Positif Harus thinking kita aja. selalu. Akhirnya dari Dari daun itu kamu tetap lanjut perjalanan. Tetap lanjut tuh. Nyari base camp itu. Tapi karena kita udah dapat arahan patokan dari si penjaga Arjuno, dari si petugasnya itu, jadi kita udah tahu ancer-ancernya yang pasti, dan bener aja kita dapat apa? dapat jalan ke arah base campnya itu lebih jelas. Oh, maksudnya lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan bener aja itu tuh singkat cerita kita udah di deket banget sama base campnya. Udah seneng dong, iya di depan bener base campnya gitu. Udah sesuai semua gitu kan. Gongnya. Gongnya aman kan baterai? Aman kan? Aman kan? Emang gongnya kenapa? Pas kita udah di depan si base campnya Gunung Pundak itu. Di depan base camp. Tapi anehnya itu kita ngebel, kita kayak apa? Ngebel ke? Klakson. Klakson. Kita klakson, kok nggak ada yang nyaut? Padahal itu bel motor kenceng nggak sih kak? Kenceng kan? Kenceng, nggak ada yang nyaut. Ada kali kita sekitar 5 menitan di depan situ, sambil nunggu ada yang bukain pagar itu, kita nunggu di depan itu kan. Nah, belum sempet ada yang bukain, ternyata kita disambut, tapi bukan aman, sama petugasnya. Bentar aku lihat baterainya ini. Aman ya, Asian ya. Tapi bukan sama petugasnya, sama itu. Aduh. Oke, positif. Pokoknya ada baju kokoh lagi, tapi itu lebih jelas banget. Oh, kamu ngelihat jelas, dan bukan cuman aku, si Ade tadi. Si Ade itu. Oh iya, itu ya, kita tuh tadi tukeran. Jadi aku sama si Ade, teman aku sendiri. Biar adiknya nggak hilang lagi. Udah tukeran, udah pas dari pos itu tadi, pas dari musola kita tukeran. Jadi aku sama Ade. Nah, yaudah aku ngeliat itu kan, si sosok itu langsung disambut kita, dia tuh dengan kayak gini, dengan muka datarnya kayak entah itu isyarat buat jangan atau dada atau selamat datang, nggak tahu, pokoknya tangannya gini aja. Wih, merinding loh. Asik, kayak horor loh. Pas aku ngeliat itu, aku langsung ngode sama Ade. Aku gini, dia lihat kan gitu. Oh, maksudnya kayak kamu lihat nggak? Iya, kayak kamu lihat nggak? Tapi aku ingat banget ngomongnya, lihat kan? Lihat gitu. Dia cuma ngomong gitu, terus aku langsung, oke, ayo putar balik. Itu cewek tuh, maksudnya sorry, nggak sorry juga sih, kayak, Yus, maksudnya wajahnya manusia. Nggak jelas banget sih kak. Rambutnya panjang. Kayak itu gitu. Curly gitu nggak? Curly ya. Apa yang lagi? Yang lagi rambut badai-badai yang keriting gantung gitu enggak? Iya, berantakan pokoknya, berantakan. Aduh, aku nginget lagi, ya Allah. Udah Terus, aku lupain. Iya, kamu dan Ade yang setelah Enggak, biasa. Ngode sama Ade. Lihat nggak? Lihat. Putar balik. Ih, masih itu tetep. Dalam hati tuh sebenarnya pengen teriak, pengen kayak ayo cepet. Tapi aku yakin banget kalau aku panik, semua panik, kayaknya kita nggak bakal bisa putar balik dengan tenang. Entah kita bakal jatuh apa. Jadi ya itu benar-benar mengusahakan setenang mungkin kita putar balik, kita turun lagi ke bawah. Wih. Enggak dong, jangan. Dari atas, effort sampai ke atas. Cari base campnya itu cari orang yang jaga nggak ada, malah balik lagi ke bawah. Padahal perjuangan nyari base campnya kan udah capek banget. Tapi dia nggak ngikutin. Kita nggak ada yang berani ngeliat spion, nggak ada yang berani ngeliat belakang. Jadi beneran dari udah berapa meter ya? Nasib si kakakmu yang sendirian kayak mana? Dia muter duluan karena itu posisinya aku yang di depan kan sama si Ade, dia di belakang. Jadi dia muter duluan, aku yang sama si Ade yang ngikutin. Nah, akunya itu bisa distarter nggak sepedamu? Akunya itu yang ini pundak itu rasanya kayak aduh ayo cepet. Sepeda apa? Aku sama Ade metik. Vario Cikiki. Enggak kan, nggak ada yang tahu kan dia loh. Nggak ada yang tahu loh netizen. Tapi
ketika itu ya gitu, itu kondisi sepeda motor lagi mati atau kemudian udah nyala? Nyala. Kan kita apa sih ngebel Oh iya, gitu klakson. kan. Itu kalau mati terus ngeliat kayak gitu terus starter. Keras banget. Ya Allah aku ya. Tapi anehnya teman aku kan udah kita putar turun, udah turun sampai akhirnya kita mampir di pinggir jalan lagi buat nentuin ini kita akhirnya harus apa, pulang kah? Kalau mau ngelanjutin juga nggak mungkin kak, udah ada kejadian itu. Pulang sih kalau aku. Tapi nggak pulang. Kita nggak pulang. Kita malah nyari hotel buat nginep. Lumayan solusi. Oh, iya. Meskipun kok kayak nggak solusi. Ya? Padahal aku udah bilang mendingan pulang aja gitu. Tapi aku mikir juga mereka ini udah capek banget kan. Siapa yang ngeyel? Kakak. Si kakak ini sebenarnya. Si kakak ini yang minta buat nyari hotelnya. Kak. Aku lagi manggil kayak manggil Alif Najamuddin ya. Manggil ngeyel tak kak. Oh, nah itu akhirnya cari solusi terbaik. Oke, nyari hotel aja. Jadi yang ada hotel? Ada, alhamdulillah deket situ. Deket Bundaran Pacet itu. Kita sampai apa sih namanya, turunnya sampai Bundaran Pacet. Hotel model macam gimana ya yang kayak hotel di malam, hotelnya juga nggak yang hotel itu. Oh yo. Ya masih model-model kayak tempat-tempat. Model rumah lama gitu juga. Tambah horor. Tambah horor. Aku nggak bisa tidur kak, sama sekali nggak bisa tidur. Kebayang itu iya, mungkin udah apa ya udah. Apalagi kamu di kamar sendirian. Di kamar sendirian. Sendirian. Nggak bisa sih, aku nggak bisa kebayang. Aku nggak bisa tidur, cuman aku maksain karena emang kita capek ya. Terus niat paginya kan tetap mau trekking tuh, mau lanjut ke si Pundak itu. Tapi di villa tadi itu aman dong. Alhamdulillah aman, tidak ada terjadi apapun. Masih bisa istirahat dengan tenang. Walaupun nggak tenang-tenang banget. Kamunya sempat tidur? Tidur apa sih katanya kalau tidur yang tidur bangun nggak tenang. Apa ya gitu itu namanya? Kalau ya itulah istilahnya ya, itu. Pokoknya nggak tenang. Cuman paling nggak bisa naruh badan lah. Lurus ini apa? Geger. Itu si adik sama kakak satu kamar ya udah ngorok-ngorok. Paling iya. Kamarnya tuh depan-depanan kan. Paling iya. Kok nggak ada yang kalau cowok ya harusnya itu nemenin. Ya kali kan. Oh enggak ya? Kalau aku kan maksudnya sebagai cowok ketika harusnya nemenin ya nggak apa-apa kalau mau tidur di bawah ya. Iya nggak apa-apa. Oke. Jadi berarti ya ke gunung apa tadi? Pundak. Sampai naik puncak nggak ada masalah? Sampai naik puncak nggak ada masalah. Alhamdulillah aman. Sampai kita ngecamp juga kan semalam di situ. Aman. Berarti kalian bisa melewati iya di perjalanan di malam itu. Atau emang firasat aku tuh mending pagi aja kan trekkingnya. Cuman karena lagi dipaksain, ya udah. Suka dipaksa kamu ini ya. Sama maksudnya ketika waduh susah ini nyapu ya. Maksudnya ketika mau naik ya harus dikuatkan. Ayo naik nggak apa-apa. Tapi akhirnya keren bisa sampai puncak dengan effort yang seperti itu. Dengan effort perjalanan yang seperti itu. Gitu. Aku nggak berani nyebut, mending aku kayak gini. Keinget lagi. Nggak keren. Gitulah pokoknya. Tapi guys, spoiler lagi, disclaimer. Aku cerita ini tuh bukan mau menakut-nakuti kalau dunia hiking, dunia pendakian tuh serem, enggak. Itu cuman hal kecil lah, cerita ada di dalamnya. Cuman kalian jangan takut, kayak jangan nganggep kayak gunung serem, enggak. Aku tidak mau menanamkan pikiran itu. Benar. Jadi buat pemula-pemula kalau mau naik gunung ya lebih baik tidur. Gak usah naik gunung yuk. Gak usah naik gunung. Capek. Sama pacar nggak apa-apa. Ngomong-ngomong soal naik gunung sama pacar. Iya. Wah, lo bridging ke guys, kayak acara-acara TV. Oke. Banyak sekali. Bukan mitos ya, apa jatuhnya ya. Orang bilang kalau naik gunung itu identik dengan penyembuhan luka. Penyembuhan luka. Kalau lagi. Apakah Dinda salah satu orang naik gunung karena penyembuhan luka? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga. Siapa yang bikin kamu luka, Din? Jangan dong di-spill namanya. Jangan sebut namanya, nanti orang itu akan hilang. Dehan 2024. Soalnya mungkin kenapa dibilang kayak gitu, mungkin saking tenangnya gunung itu kali ya, Kak.
gunung itu bikin tenang banget loh, apalagi kalau Iya, udah sampai. Heeh. Tapi quotes bukan quotes, apa namanya kalau kita upload sesuatu Apa? caption itu identik dengan hal-hal yang kayak galau, mancing-mancing perhatian lawan jenis. Kita lihat Instagramnya si DSK ini. Apa tuh, mau lihat apa? Bentar. Oke. Pencarian teratas loh. Keren banget abis di stalking. Enggak, bentar kita cari caption. Ya udah umur segini cari Sinyal tolong. Sinyal tolong. Oh, aku sambil makan. Iya. Enggak ada kok nih ya. Nah, contoh, udah jangan dipaksain. Habis itu naik gunung karena habis patah hati. Naik gunung biar punya banyak stok jedak-jeduk. Ya tapi kan disambung-sambungin sama patah hati. Masih ada hati-hatinya. Oke. Gak apa-apa, dipikir-pikir aja dulu. Ada banyak loh. Mau tahu persamaan kamu sama martabak sama-sama yang katanya spesial tapi sering dikacangin. Apakah benar-benar ada pencemburuan tentang luka? Maksudnya gini, dari kamunya ada atau memang kasih satu alasan kenapa harus nyimpan luka gitu loh? Satu yang tadi aku bilang, gunung bikin Nenangin, tenang. oke, Bikin tenang. make sense lah. Kedua, ketika kita mendaki gunung, itu kan apalagi sendiri ya, kan suka solo juga suka sendiri. Kalau patah hati pasti sendiri. Sendiri naik gunung? Sendiri naik gunung aku sering solo hiking. Itu tuh ketika di trek kan pasti kita ketemu orang-orang baru. Secara nggak langsung kita punya obrolan baru. Masa lebih dengan lampu tadi kan? Iya kan? Terus. Secara nggak langsung kita kenal orang baru, punya obrolan baru. Jadi kayak bisa dibilang sebentar itu melupakan masalah-masalah pas lagi kita di bawah. Dengan itu tadi. Kamu di mall ya? Itu banyak orang baru kalau kamu mau nyapa. Itu orang baru semua tuh di mall. Selewati aja Kak, Dinda, gitu kan. Gak usah naik ke gunung lewati Tapi itu lembah. kan bukan suatu hal yang Mengasihkan. biasa. Kalau di gunung tuh bener-bener kita kalau melewati tuh sambil kayak mari mas, mari mbak. Budayanya Kalau kayak gitu. kalau yang marimas kayak gini tadi kan. Iya, Ya serem. Iya sih. Kamu setelah kejadian yang kamu alami dan kamu masih berani solo hiking. Berani. Apa yang bikin aku takut? Aku kan di rumah juga sendiri. Di rumah juga banyak yang nemenin kayak Berani gitu. banget ini bocah ya. Edah, enak ya. Asal kan gini loh. Edah. Kalau aku asal nggak bener-bener ditampakin wujudnya yang serem banget gitu, atau apalagi sampai diganggu, dicelakain gitu, oke masih aman gitu. Kalau cuman ya sekilas-sekilas yang kayak gini. Tapi kan banyak ditampakin Iya sih. sama playboy di gunung. Iya, Iya kan? Buahnya udah kan. habisin. Banyak banget di gunung itu selain tempat penyembuhan luka, itu tempat modus para cowok yang paling gitu loh. Beda MDPL, beda pasangan biasanya sih. Oh iya? Satu gunung satu pasangan menurut ya? Jangan pernah baper kalau di gunung, nanti kamu kalah. Wih kayak ke ini ya, ke bar ya, hampir sama ya. Gak boleh bawa perasaan. Pasal 1 jangan bawa Jangan perasaan. baper, kalah nanti. Pernah kamu? Aku ya nggak pernah. Masa? Kira-kira kalau kamu naik gunung sama aku baper gak? Kayaknya nyesel. Dia habis stalking IG-ku. Makanya dia langsung ngomong kayak gini. Dia masih percaya kalau soal obrolan yang kemarin itu loh, dia mikir beneran. Makanya dia sampai stalking IG-ku dan dipikir sampai sekarang beneran. Emang beneran. Nyesel ya? Loh, emang beneran ya? Ini masih emang beneran. Oh nyesel ya? Saya kasih satu contoh modus cowok-cowok hiking yang pernah dicoba di kamu. Foto bareng yuk, udah foto bareng nih. Foto bareng Oke, aja. foto bareng udah. Terus nanti WA ya buat ngirim fotonya. Save nomor WA-nya ya. Kan di gunung nggak ada itu, nggak ada apa namanya sinyal. Nggak bisa, airdrop, nggak bisa. Kok airdrop gak bisa tuh? Oh iya, bisa ya seharusnya. Mungkin yang Android nggak bisa ngirim langsung pas itu. Kita lupakan saja, bukan lupakan sejenak. Kita tinggalkan terkait soal gunung.
Yang jelas aku akan tetap selalu menanti konten-konten gunungnya. Kok saru ya? Nah, gini. Mari. Seketika aku nge-freeze juga. Maksudku, aku tetap akan menanti konten-konten Dinda naik gunung. Hiking selanjutnya. Kadang-kadang angel. Jadi teman-teman, Dinda selain suka naik gunung dan menyusahkan dirinya, iya, dia itu salah satu cewek yang hobi banget, jago. Kita bisa bilang jago banget. Enggak lah. Masak. Iya gak sih? Aku lihat storymu itu yang pakai apron itu. Gerah. Maksudnya kok bisa pinter masak gitu loh, hebat banget ini anak. Aduh, Masya Allah. Udah survive, nggak manja, mau masakin. Aku bisa kebayang loh, gimana kalau jadi suaminya pasti udah dimasakin banyak. Ya, aku pastikan siapapun yang akan jadi suami aku berat badannya bakalan naik. Aku gini masih aman? Akan aku naikkan lagi. Akan dinaikkan lagi? Boleh lah ya dicoba. Kok dicoba? Enggak lah. Jangan coba-coba maksudnya. Tapi Dinda emang suka masak? Suka banget. Dari hobi, kecil. kursus atau kayak mana? Otodidak sih, belum pernah kursus sama sekali. Kebanyakan kayak ya udah searching, coba-coba sendiri. Cari resep-resep. Memang dasarannya suka masak. Suka masak. Sejak kapan kamu beneran masak? Beneran masak. Nggak bantuin, beneran masak. Dari SD juga. Masak apa? Masak air? Enggak. Biar mateng. Udah masak semur gitu. SD? Masak semur? Semur. Mama papamu ngapain? Nggak masakin kamu? Iya, nggak mungkin karena percaya. Dulu aku kalau masa kecilnya tuh suka, tahu nggak Kak, main masak-masakan yang dari kaleng gitu. Ini juga Arul juga suka masak-masakan. Dulu masak apa dulu? Ya, masak-masakan yang kayak ala-ala chef gitu kan. Terus sampai akhirnya aku bisa nyalain, yang dari mulai bisa aku nyalain kompor sendiri, kompor gas. Ya udah di situ aku udah mulai masak-masak sendiri. Kamu kan jago masak banget, Din. Lah, kamu bilang dari SD itu udah bikin semur. SD loh. SD. Dari resepnya dari mana? YouTube. Oh iya, SD-nya dia denger dong, Shopee. SD-nya dia ini udah banyak resep-resep di YouTube gitu lah. Bisa. Alhamdulillah bisa. Siapa yang nyobain makanannya? Orang rumah. Aku selalu tester ke orang rumah. Ini kurang apa? Kurang apa ternyata? Ternyata ya oke, enak. Masakan pertamamu itu langsung dibilang enak? Enggak pertama-tama ya telur kayak gitu-gitu. Ya, sewajarnya. Aku juga bisa Din kalau telur mie. Telur. Aku pernah masak. Kalau aku ya pribadi itu pernah masak itu rendang. Soto. Iya. Kenapa? Iya, tapi yang rasa Indomie. Makasih banget ya. Aslinya padahal udah banget. Udah serius banget ya. Aku sudah acting serius banget lah. Iya, rasa Indomie. Oke. Patah anjing. Maaf ya. Gak apa-apa. Berarti kamu orangnya up to date bercandaannya. Aku aja yang tua. Iya, bapak belum nikah loh. Apa masakan favoritmu, Din? Andalan aku banget nih. Yang aku pede banget. Aku pede banget kalau aku masak soto ayam. Soto ayam? Ayam pada umumnya soto ayam? Soto ayam. Khas Lamongan enggak? Kuahnya agak kuning sih. Kalau Lamongan kuning ya? Kuning. Iya. Mirip-mirip. Kalau soto Lamongan itu identik dengan kuning dan kental. Kuning dan kuahnya. Kental. Koya. Tapi aku nggak pakai koya. Aku kalau bilangnya pasti soto Jawa aja. Soto Jawa malah bening. Oh, bening ya? Kalau nggak benar, salah. Nih, tolong sih. Inilah. Nggak, kalau soto Jawa itu kayak masa ya kental itu soto Jawa itu? Enggak ya. Oh alah. Kalau
Kalau soto Lamongan itu kental. Atau lebih soto khas Dinda lah. Iya, soto Dinda lah. Soto Dinda lah Soto ya. khas Dinda. Berarti kamu paling pede kalau Paling pede bikin banget. soto. Soto rawon. Apa? Kenapa kamu pede itu? Karena aku bikin itu tuh pertama kali aja itu kayak udah di-approve sama orang rumah. Pertama kali aja udah di-approve. Terus akhirnya karena karena berhasil gitu ya. Akhirnya aku buat terus ternyata emang beneran jadi favoritnya orang rumah. si soto ini. Kadang ada di momen yang kayak udah lama nggak bikin soto, bikin dong, masakin dong kayak gitu. Oh alah. Andalan banget. Atau kalau lagi ada kayak acara seminggu sekali gitu. Gereja seminggu sekali apa? Seminggu sekali apa? Ya, kayak seminggu sekali tuh kayak wajib banget menu soto itu harus aku bikin. Ada. Kayak gitu. Dan yang masak kamu. Aku dong. Yang lainnya enggak, diem aja tinggal Diem nikmatin. aja, tinggal menikmati aja. Soto. Seger kayak ya. Seger. Kalau main soto-soto. Pakai sambal, pakai jeruk, aduh. Iya, lapar aku, Din. Iya nih. Ya apa ini? Aku lapar banget dan aku nggak dikasih makan sama anak. Tapi aku tadi masakin loh. Tuh, Hah. anak-anak, aku tuh hari ini itu ada podcast 2. Oh wow. Dan aku nggak dikasih makan sama Dari anak. pagi. Dari pagi. Parah. Snack. Apa? Snack aja, Oh, nggak snack makan. 3. Dibagi gara-gara. Iya 3. Laparan aku. Tahu nggak bang? Orang Jawa itu kalau belum makan nasi, Belum makan. belum makan. Kamu Kamu masakin apa, Din? masakin dong, spesial. Aku nggak mau baper lagi. Jangan. Kamu masakin apa? Apa yuk? Apa tuh bang? Soto? Enggak. Tidak. Bentar. Aduh, apa ya? Apa ya? Emang aku harus kayak gitu banget. Aduh, apa ya? Masakin apa ya? Enggak. Aku tuh suka makanan favorit itu ayam goreng. Oh, goreng. Karena panas. Oh. Kalau udah dingin nasi goreng. Karena Bener. Jadi aku suka makannya itu ayam goreng. Goreng. Karena dia lagi panas. Karena dia lagi panas. Kamu masakin aku nasi goreng nggak? Tidak. Tapi Apa? lebih spesial dari nasi goreng. Apa tuh? Sebenarnya ini simple, cuman aku yakin enak. Enak. Iya. Tapi ya cobain dulu. Cobain dulu. Siapa? Di mana? Di mana makanannya? Tuh, panggil. Saya Yanti. Sofi. Apa ini? Ini Oh iya, ya Allah. ini penuh effort banget loh masaknya. Nasi goreng. Enggak. Kayak Masih saya ngeyel. Masih nasi goreng. Tada, jadi kayak beef slice gitu. Oke. Kayak ala-ala Yoshi. Yoshinoya. Ala-ala Yoshinoya. Mana? Kayak gitu Coba. nih. Walah. Nih, jadi ini beef Beef slice. slice, belly slice. Oh. Masak sendiri nih? Masak sendiri dengan penuh effort. Aku masak ini ya kak, sampai mata aku tuh merah. Coba. Lu cobain nggak ya? Cobain nggak ya? Cobain nggak? Coba dong. Gimik. Cobain. Sendok bro. Oh ini sih. Oh ini sendok. Kenapa kok ketawa? Tapi ini sebenarnya enaknya makannya pakai nasi putih panas. Gak mungkin dong kita minta nasi. Tolong dong nasi. Gak ada kan? Oh, ada ya udah. Sok. Dan enaknya ini diangetin dulu. Iya, diangetin dulu ini, tapi nggak apa-apa lah. Apapun yang penting masakanmu tetap tak makan. Oke, iya. Makan nggak ini aku? Dari tadi nih. Oh, enggak marah, udah dimasakin. Karena efek lapar kayaknya. Lapar banget, sumpah lapar banget. Dari pagi gak dikasih makan sama anak-anak. Tuh dia kayak udah beku gitu nih. Nggak apa-apa. Kita cobakin ya. Cobakin. Kita cobain. Cobakin. Nyeng. Kayak nge-review makanan. Kok dikit? Ayolah, nyoba lo ini. Kok bisa aku mau salah nih? Oke. Jangan lewat. Cara tetap sini aja. Aku coba ya, Din. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Aduh, deg-degan guys. Seta. Saya masih mencerna. Jadi teman-teman.
Sebenarnya enak. Sebenarnya enak. Loh, enak. Oh. Maksudnya sebenarnya enak banget. Cuman karena pedesnya. Oh, nggak suka pedes. Bukan nggak suka. Pedes banget. Pedesnya itu langsung pedes, langsung pedes. Yes. Yes. Heeh. Tapi enak. Oh, oke. Tapi enak. Oke. Yo, kayak apa yo? Bener. Yoshinoya. Enggak, aku nggak pernah makan Yoshinoya. Menora aku nggak pernah makan aku Yoshinoya. Iya, apalagi pakai nasi. Enak banget ya? Enak banget. Apalagi disuapin. Oh. Asik loh adegan disuapin ini. Nadine. Nadine. Apa? Maksa ya? Skop. Enak. Enak. Jangan peres. Beneran. Cuman oh ini, ayo ini. Katanya pedes sih. Dia punya lambung soalnya. Oh, jangan. Enak ini. Ini tuh apa, Din? Langsung seketika kita nge-review makanan. Segmennya ganti ya. Aku sih ya, kalau menurut aku rasa oke. Tapi kepedesan tadi ya. 1 sampai 5 sih. Karena 1 sampai 5, aku 4,5. Minus di pedesnya aja karena aku nggak terlalu suka pedes. Oke. Next time bakal aku kurangin cabenya. aku bener pedesnya tuh nyebar. Kok bisa Din ya? Pedesnya tuh kayak nyebar. Masa sih? Coba. Beneran. Coba. Siapa yang mau? Ayo. Enak. Ya, tapi minusnya tuh ini tuh itu lemaknya udah Udah aku hilang. sama Julan. Nyampe dewe. Kamu tarik. Iya, harusnya kalau anget enak kok. Ini sama Julan. Enggak, aku ambil sendiri ya Allah. Suka pedes nggak kak? Suka. Oh suka. Katanya. Pedesnya tuh enggak pedes banget tapi nyebar. Gimana? Enak kan? Cuma langsung piar gitu loh, pecah pedesnya. Ya pedes cabe. Pedes cabe. Ya pedes cabe. Pedes cabe, iya. Ayolah, cek ngono sing. Ayo Rul, biar kamu ngerti ya. Aku tengok. Ayo sudah pedes ya. 1 suapan. Ada geringingan. 1 suapan. Enak. Tabak pulang nih lama-lama. Padahal kepedesan loh, tapi nyuap. Enak. Yeay. Kenapa nggak dijual? Mungkin next time. Kasih nama dong. Apa? Ini nama makanannya apa? Apa ya? Aku kalau nyebutnya ini biasa aku udah beef slice mercon karena emang pedes. Nah, ya memang namanya udah Iya. mercon. Karena pedes. Logo berapa nih? Nggak ngitung kak, beneran kayak gitu. Enggak semua ini, sumpah. Sumpah. Karena kalau nggak pedes kayak kurang gitu. Diracun. Ada ketahuan. HP. Ini enak, cuman ya itu. Pedes ya. Asik sih. Kamu kayaknya kan ini nggak sih Apa? jualan Iya, punya aku sorry. punya F&B. Punya Di F&B? Kalimantan. Ini juga dijual. Salah satunya ada, tapi nggak mirip yang kayak gini. Beef slice juga. Gila teman-teman, aku diracun sama ini anak. Ketahuan. Tapi ya, ini tuh enak sih, bumbunya enak. Apa bumbunya dia? Bawang putih, bawang merah, cabai, daun jeruk, bawang bombay. Oh, daun jeruknya yang bikin pedesnya itu masih seger mungkin ya. Iya. Masa ya kayak di sini kayak gini makanannya? Enggak, ada yang sepedes ini. Dia Enak lah. Udah cocok, mama pasti setuju ini. Oke. Cocok ini, mama pasti setuju. Apa? Makasih Din, udah repot-repot dimasakin. Mau tahu nggak? Ini tuh sempat bikin mata aku merah. Maksud Karena aku habis potong cabe. yang Terus aku sebelah mana ngucap merah? ini, tapi udah enggak kan? Gua ya. Iya tadi. Sambil makan lah ya. Sok. Sambil makan ya. Makan. Apa? Boleh. Enak beneran. Gimana? Matanya merah. Gara-gara? Ya gara-gara habis motongin cabe kan, terus aku kucek.
Merah banget. Perih. Kasihan banget ini. Aduh iya. Ya apa ya? Gak bisa ya aku pegang matamu, Din. Tapi beneran buat Dinda, thank you banget udah mau Ya, repot-repot buat sama-sama. masakin ini. Dan ini enak banget teman-teman. Mungkin next time kalau memang Dinda buka lah di Gresik kayak gini. Amin, doain ya Kak. Kalau nanti memang butuh apa-apa itu ada investor itu. Wah. Duitnya banyak itu, ujung itu anak itu. Oke, siap ya, Siap. invest aku. Enak. Selain ini juga salah satu favoritmu, Din? Salah satu favorit aku. Mantap. Makasih banget. Kayaknya berarti tinggal aku nih yang harus masakin kamu. Yes, apa mau Next dimasakin step. apa? Aku yang masakin kamu. Iya, mau dimasakin apa? Oh, mau Akunya mau dimasakin. dimasakin apa? Indomie mau nggak? Nggak. Aku itu bisa masak. Nasi goreng. No. Iya, nasi goreng, tapi ada mie kayak mie burung darahnya gitu loh. Jadi mie, Mawut. Yang nasi. tapi beda. Jadi kayak ada mie-nya. Bener ya, pedes ya. Jadi ada mie-nya itu dimasak sendiri, cuman nanti digabung gitu loh. Pada akhirnya platingannya digabung. Aku jago banget bikin mie itu sama nasi goreng. Kalau nasi gorengku memang menurut aku enak sih. Menurut aku enak. Cuman nggak tahu ya bagi beberapa orang. Ibuku sih, mamaku sih nggak pernah ngomong nggak enak. Karena waktu apa namanya dia tak tanyain itu emang ada tongkat yang dia enak nggak mama, enak nggak mama. Jadi akhirnya dia ngomong oh iya enak gitu. Enak dengan Tak masakin ancaman. beneran ya? Boleh aku mau Nasi banget. goreng. Ah, Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya nasi goreng ya, ya. mau banget. Nah. Di next podcast akan aku masakin Dinda Yeay. nasi goreng. Beneran ini, beneran. Iya, janji aku catat tuh. Catat. Iya, janji. Oke. Aku samperin di rumah nanti. Gue ini nasi goreng buatanku. Udah lah ya, itu mikrofonnya. Coba lah, bisa lah ya. Ayo bisa. Mau closing, masa closingnya nggak ini? Nggak dapet suaranya. Sini. Nah, nyalain. Nah, aman. Serut biru. Oke, yuk. Duh, mama. Iya, mama setuju emang Din, udahan Din. Mama udah setuju, bawalah ke rumah. Nggak dipaus toh? Nggak dipaus. Aku habis makan ini, masakannya. Ulang malam Mama sih udah setuju, bawalah main ke rumah. Mana ini aku? Ketawa karir ya Tuhan. Aduh, udah ngobrol banyak, udah cerita-cerita horor, dan tragedi dimasakin. Aduh. Terakhir ya, ada satu hal yang nggak banyak orang tahu mungkin. Apa tuh? Kamu kemarin ke Jawa Barat. Ngapain itu ke Jawa Barat? Main. Aku orangnya cemburuan loh. Aku lebih baik tahu dari pasanganku langsung daripada aku harus tahu dari orang. Udah deh, kamu pilih mana? Aku main. Main beneran? Main beneran. Acara apa? Nggak cuma main-main aja? Main aja. Nyamperin seseorang. Ya. Udah lah. Enggak. Tak doain yang terbaik buat kamu. Amin. Apapun planningmu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bikin nggak fokus pedesnya. Apalagi ya yang dibahas kemarin? Apa? Udah lah ya, udah banyak lah kita ngobrol sama Dinda DSK ini. Kamu ada mau cerita apa lagi? Nggak ada? Apa? Kayaknya udah deh Kak. Udah semua ya? Sumpah aku nginget ini. Nggak ada sih. Aman? Oke. Ayo Iya, makan. ayo, stop. Guys, Cobain. cobain. Beneran. Enak banget dari Dinda. Masya Allah. Nanti aku kabarin ya kalau memang beneran buka di sini. Iya, insya Allah. Sharing-sharing lah kita kalau masalah Iya, usaha. iya.
jangan masalah hubungan aja yang kita sharing, masalah Oke, usaha oke, juga. oke. Terima kasih buat Dinda udah mau main-main di podcast kita. Iya. Kemarin juga udah sempat ketemu juga dan ternyata sekarang ngobrol kedua kalinya juga tetap seru banget anaknya. Ternyata suka sharing-sharing. Suka banget banyak ceritanya banget. Kayak aku kepengen banget bikin kolaborasi konten apa gitu loh next time sama kamu. Boleh. Ya, Ramadan kita kayak harus ini loh bikin Apa tuh? bikin konten yuk Ramadan yuk. Ayo apa? Nanti biar di meetingin sama Nana. Nanti kalau emang udah fix konsepnya, ajakin lah Dinda. Ya, Ersa ya, ajakin ya Dinda bikin konten. Ramadan itu berkah, insya Allah. Masya Ya Allah, Allah. subhanallah. Iya. Thank you Dinda, Sama-sama, udah mau Kak Vika. main. Sama-sama, Semoga podcast ini lancar. Amin. Tidak ada problem, meskipun tadi sedikit banyak masalah ya Dinda. Dikit-dikit lah, tipsi-tipsi. Satu pesan buat teman-teman, entah masalah hiking atau apa, boleh Dinda? Apa? Bebas dong. Aduh, aku- Ini buat teman-teman yang baru hiking deh. Oh, yang baru mau mulai hiking. Buat teman-teman yang mau nyobain hiking, hati-hati. Hati-hati kecanduan. Oh iya. Hati-hati kecanduan Nah. karena emang gunung setenang Candu itu itu. Kalau bikin bisa tenang. Kalau bisa ke gunung jangan lagi patah hati aja lah ya. Lagi happy Lagi juga happy. nggak masalah ke Oh, gunung. iya. Dan nanti kita bakal jadwalin ke gunung bareng Dinda. Ayo. Bersatu kita teguh, berdua aku dan Dinda ke gunung. Nggak usah nggak ke KUA, ke gunung Ke aja. gunung ya? Ke gunung aja. Thank you Dinda. Sama-sama Kak Vika. See you. See you. Next pertemuan. Besok mau ke Jogja kan? Iya, hari Oh, next ke depan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. selanjutnya. See you. Dadah.